Apa-apaan ini aku ingat, aku cuman main game kecil babi hutan menebang pohon. Kenapa bangun tidur? Aku dibawa kemana ini? Ini masih di dalam negeri nggak sih? Selamat, tuan rumah telah melintasi dunia fantasi. Berhasil mengikat sistem pukulan setiap kali habis dipukuli berpeluang meledakan Berbagai harta langka. dari seluruh alam semesta. Dipukul saja bisa jadi kuat. Jadi, gua bahkan nggak lebih baik dari babi itu. Gua jadi pohon itu. Kalau gua dibunuh gimana? Gua nggak mau main. Perhatian jika dalam 10 menit Tuan rumah tidak mengumpulkan nilai pukulan apapun. akan dihapus total oleh sistem. Kim. Aduh, Di kehidupan sebelumnya, kau tak punya kemampuan. Aku berusaha keras berlatih melindungimu dengan kekuatan kaisar. Tapi kau menyamar sebagai manusia melakukan perbuatan keji, syukurlah langit tak menghancurkan aku. Terima kasih ya telah membesarkan tulangku dari kecil sampai besar sekarang kamu. Lidah ini sudah tidak punya nilai guna lagi, jadi matilah. Cheng Mo, kau tak pernah menyangka Sang Jun sudah bereinkarnasi. Di kehidupan ini, Sang Jun akan membuatmu bayar hutang darah dengan darah. Aduh, kotak P3K aja nggak ada, apalagi ibuprofen ini gimana dong? aduh, selesai nggak ada waktu lagi. Siapa yang bisa menolongku? Bagus sekali kau. Kakak Cheng Mo, kamu salah paham. Aku cuma melihat tingkat kekejamannya pasti akan membasmi aku habis-habisan. Mendingan sekalian saja. Kamu memang lebih bijaksana. Selesai. Kalau saudara sejati tebas mati aku. Kak Cheng Mo, apa katamu? Di kehidupan sebelumnya, dia jelas-jelas adalah pengecut yang bersembunyi di belakangku. Kenapa hari ini? Kamu. Tunggu sebentar ya. Aku mau menyiapkan persiapan mental dulu. Tusuk ke jantung. Kalau sampai mati, tidak sepadan. Tusuk ke ginjal. Nanti mungkin harus jual untuk beli HP baru. Tusuk di sini. Ada cara dari para bijak. Zaman dulu yang tidak membahayakan nyawa. Tapi menurutku, belum sampai harus mengebiri diri sendiri. Aduh, Sial, waktunya sudah habis. Cepat! Tusuk ke sini. tipu muslihat. Kamu pikir aku, Suwaning, akan tertipu lagi? Ku beritahu kamu, di kehidupan ini, aku datang hanya untuk mengambil nyawamu. Nakbruk sekali, ada masalah besar. Nax jadi mal. Kepala keluarga, apa yang Bapak? Enggak, jangan panggil aku kepala keluarga lagi. Aku sudah dicopot. Kupikir dengan mengundurkan diri dari posisi kepala keluarga, mereka akan membiarkan Moer. Tapi mereka, Moer, paman keduamu sedang di balai hukuman atas nama kepala keluarga, sedang menyusun daftar segala kejahatanmu. Aduh, dengarkan ayah. Cepat pergi bersembunyi beberapa hari. Kalau begitu, ada pukulan gratis. Lalu tunggu apa lagi? Aku akan pergi sekarang. Ini. Tak na inakan masuk ke sini. Nilai pukulan sedang bertambah. Katakan kau tidak punya kemampuan sama sekali, memalukan nama keluarga Wijaya. Kau tidak terima? Katakan ibumu anjing sakit, punya ibu tapi tidak dirawat. Berani melawan orang tua? Hari ini asal kau mengakui kau dan ayahmu adalah sampah dan setuju diusir dari silsilah keluarga, aku akan membiarkanmu hidup. Katakan. Kau tahu salah. Aduh. Cepat katakan, selama masih hidup, masih ada harapan. Kamu belum makan ya? Lebih keras. Wah, kau sudah di ujung tanduk, masih keras kepala. Pertama kali dengar permintaan yang sangat hina. Pukuli sampai mati. Jangan pukul. Aduh, tidak bisa dipukul lagi. Aduh. Ayah, apa yang kau lakukan? Nak, ya yang akan menanggungnya untukmu. Tianlong, jangan keterlaluan. Kau berjanji padaku, setelah mendapatkan posisi kepala keluarga, kau akan membiarkan anakku. Tak kusangka kau begitu kejam. Kalau begitu jangan salahkan aku melanggar aturan. Beraninya serang aku.
Ayah. Wah, ayah sakit pinggang. Ayah sudah nggak kuat. Nak, kamu lebih baik bertahan sendiri. Semangat. Aduh. Hei, 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 hei. Ayah dan anak berperang bersama. Kamu tega sekali ya. Tyrion! Di kehidupan sebelumnya, demi bertahan hidup, kamu rela berlutut di depan Cheng Tianlong, mengakuinya sebagai ayah. Kamu pantas bicara soal kesetiaan? Tolong aku. Nah, begitu. Seperti di kehidupan sebelumnya, merangkaklah dan mintalah padaku. Di kehidupan ini, aku tidak hanya tidak akan membelamu, aku juga akan menyuruh mereka memukulmu sampai mati. Kakak, siapa yang suruh kamu berhenti? Suruh mereka terus pukul. Ayah. Injak aku. Lindas aku. Lemparkan sepatu ukuran 42-mu ke wajah tampan ukuran 24 ini. Ayo. Jangan-jangan dia otaknya rusak karena dipukul. Ada apa ini? Mengapa berbeda dengan ingatanku? Main sandiwara ya? Aku temani kamu main. Kakak Cheng Mo, kamu tidak apa-apa? Mantap. Kakak suka. Sekarang kan pura-pura gila, sudah terlambat. Hari ini adalah hari besar keluarga Wijaya perayaan 100 tahun. Semua orang penting dari berbagai keluarga akan hadir. Aku tak bisa membiarkan satu orang busuk merusak segalanya. Bawa dia. Tunggu. Tianlong, Cheng Mo ini kan keponakanmu sendiri. Paman, ini bukan salah ayahku. Salahkan saja kau yang punya anak sampah. Membuat keluarga Wijaya kami dicemooh dunia, dihujat orang. Hari ini, kalau dia tidak diberi pelajaran, bagaimana wibawa keluarga Wijaya bisa terjaga? Dia hidup bermewah-mewah, setiap hari main ke tempat maksiat. Kalau hari ini aku tidak menghukumnya, bukankah akan jadi bahan olok-olokan orang? Benar. Surat pemutusan pertunangan saja sudah lebih dari 10. Bukankah ini mempermalukan keluarga Wijaya? Wang Yao, jelas-jelas kau yang main serong dengan Cheng Hu, berselingkuh. Kau yang pertama melanggar pertunangan dengan kakak Cheng Mo. Beraninya kau bilang ini untuk keluarga Wijaya. Di kehidupan sebelumnya, meski tahu Wang Yao selingkuh darimu, kau tetap menjilatnya. Kau kira aku sungguh membantumu? Kalau tidak kubantu, bagaimana aku bisa mempermainkanmu? Terus kenapa seperti kata pepatah, burung yang baik memilih pohon yang baik untuk bertengger? Nona Wang ini memilih putraku. Itu namanya kembali ke jalan yang benar. Dia tahu siapa yang jenius. Dan siapa si imut. Su Waning, diam kau. Kau cuma seorang pelayan. Berani-beraninya kau bicara. Lagi pula, jalan ilmu bela diri dihormati karena kuat. Pasangan di jalan ini juga harus berasal dari latar belakang yang baik agar bisa berjalan seiring. Bercampur sembarangan, aku Wang Yao ini meninggalkan kegelapan menuju terang. Apalagi Kak Hu sudah membantuku mendapatkan kualifikasi masuk sekte dewa. Apa? Gunung Biru Surgawi? Tempat yang diimpikan oleh para praktisi seperti kita. Yang bisa masuk sekte dewa hanya segelintir orang. Tak disangka Cheng Hu ternyata diterima secara istimewa. Sepertinya untuk kompetisi besar nanti, aku harus berusaha lebih keras lagi. Usaha memang penting, tapi kalau seperti sampah yang akar meridiannya putus semua ini, lebih baik dia segera bunuh diri saja daripada buang-buang waktu kami. Kau masih sama seperti di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun dihina, kau tak punya sedikit pun tanggung jawab. Selamat Tuan berhasil dipukuli. Mendapatkan 5 poin atribut. Anda dapat memilih menambahkannya ke Berbagai bagian. Ditambahkan di lengan. Aku masih muda. Lengan dan kakiku ini masih bisa dipakai beberapa tahun lagi. Ditambahkan di kepala. Tapi tulang dahi, pada dasarnya adalah tulang terkeras pada manusia. Biar ku renungkan, aku ingin mengambil kelebihan untuk menutupi kekurangan. Bagian tubuh pria itu yang paling lemah adalah ini mungkin agak sakit loh, harus ditambah sampai penuh. Selamat tuan rumah telah menyelesaikan penambahan poin. Mendapatkan senjata acak, gada taring serigala 9 putaran. Chenong Mo Sedaipo, keluarga Wijaya telah mempermalukan keluarga kami. Memalukan leluhur kita, harus dihukum 10 cambukan. Sebagai peringatan. Kalau mau menghukum seseorang, selalu ada alasannya. Tianlong, aku sudah mengalah. Cheng Hu sudah masuk ke tahap Liangqi. Kau menyuruhnya menghajar Cheng Mo, bisa-bisa dia terbunuh. Kakak. Main adalah aturan leluhur. Salahkan saja anakmu itu yang tidak berguna.
Kalau hari ini dia mati, aku anggap saja membersihkan aib keluarga. Karena sudah salah, maka kita terima hukumannya. Aku tidak percaya kakak Cheng Mo takut padamu. Beraninya kau pukuli sampai mati. Kakak Cheng Mo, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa. Warning. Kenapa kamu? Memang adik yang paling kusayangi. Adik, selalu memikirkan aku, ya. Apa katamu? Aku, Cheng Mo, menerimanya. Tapi, aku punya satu syarat. Serang dengan keras ke sini. Ke sini. Serang! Wah, nak. Jangan sembarangan lagi ya. Ayah cuma punya kamu satu anak laki-laki. Tianlong, aku hanya bercanda denganmu. Bukankah hanya hukuman cambuk 10 zang? Aku yang akan menggantikannya. Aku yang akan menggantikannya. Ayah! Ini urusanmu apa? Suka pamer jadi pahlawan ya? Baik, hari ini aku akan membuat garis keturunanmu ini punah. Benar juga. Setelah satu cambukan tulangku ini, pasti kulitnya bakal terkoyak. Kalau kamu takut, berlututlah sekarang. Panggil aku kakek, nanti aku mungkin bisa... Cambuk ini tidak cocok. Pakai ini. Menantangku. Jangan, jangan. Terori keluarga Wijaya punah. Ini tidak mungkin. Hari ini, aku tidak percaya ini. Aduh, Ya ampun, tombak perak. Wah, pangkal paha besi. Ya ampun. Tetakok. Wah, anakku hebat sekali. Tak terkalahkan. Ahahaha. Siapa yang kesiliki tenaga dalam sehebat ini? Energi murni yang sangat kuat. Mungkinkah? Energi yang tertinggi? Kenapa aku tidak merasakannya? Kami melatih energi eksternal, termasuk dalam kategori pelatih energi. Namun, aku pernah membacanya di sebuah kitab kuno. Kitab ini mencatat, selain itu, masih ada metode latihan lain. Kini ada bakat langit yang lahir, segera ikut aku ke keluarga Wijaya. Jika bisa merekrut orang ini ke sekte, Gunung Biru Surgawi tidak perlu takut pada keturunan iblis. Ini masih manusia? Kalau tahu Cheng Mo sehebat ini, harusnya aku coba dengannya. aduh, kepala keluarga Wijaya. Tidak karang, seapa kau puas? Lapor kepala keluarga. Turnamen besar sekte akan segera dimulai. Baik. Jangan kira bisa lolos dari hukuman cambuk hari ini, lalu terhindar dari bencana hari ini. Tetap hari kematian. Selamat, tuan rumah berhasil dipukuli. Mendapatkan 2 peralatan. Peralatan 1, Zirah Duri. Setelah dipakai, dapat mengembalikan 100% serangan lawan. Wah, zirah pantulan serangan. Peralatan 2, dapat menjamin tuan rumah menahan 1 kali serangan mematikan. Tega pedang kehidupan. Di kuil kecil barat, takkan muncul Sun Wukong sejati. Sumber kehidupanku khusus menjebol peralatan bagus. Aduh. Adik kedua, ikut aku. Kau akan menderita nantinya. Hari Onan ini adalah turnamen besar keluarga Wijaya. Pemenangnya tidak hanya dapat menjadi kepala keluarga Wijaya berikutnya, tetapi juga seperti putraku, berada di jajaran dewa mencari jalan panjang umur. Tapi ada satu syarat. Kalahkan dia. Siapa yang bisa melakukan ini? Senior Cheng Hu memang pantas disebut genius. Di usia muda sudah mencapai tingkat Ningqi. Di seluruh kota Yunzhou, jarang ada yang bisa menandinginya. Jangan cuma 1 lawan 1, walaupun kami serang bersama-sama, mungkin. Cheng Mo. Minggir kau.
Hari ini apapun yang terjadi, Aku tidak akan kabur. Kesempatan untuk dihina ini. Cheng Hu, kau pikir kami takut padamu? hari ini biar kakak Cheng Mo memberi pelajaran. Aduh. Aduh. Aduh, Wahahaha. Wahahaha. Anakku, jangan sembarangan. Gerbang dewa ini kita juga tidak harus pergi. Oh? Hah! Apa mataku salah lihat? Kau yang tidak punya sedikit pun kemampuan berani juga menantang Senior Cheng Hu. Kau pikir tinju Senior Cheng Hu terbuat dari tahu? Cheng Mo, pantaskah kau berdiri di atas arena ini? Pantaskah kau? Berkhayal tentang gerbang dewa ini? Coba lihat diri sendiri. Seperti apa rupamu? Kalau tidak berdiri di sini, bagaimana aku bisa mendapat pukulan gratis ini? Kalau tidak berdiri di sini, keberuntungan besar ini bukan jatuh ke kepala kalian. Ayo mulai. Aku buru-buru. Omong benar. Kenapa tidak menghindar? Karena tidak sempat bereaksi. Kakak, anakmu ini sungguh jujur ya. Kau hanya seorang sampah yang mempermalukan nama keluarga Wijaya. Kau hanya pantas disebut segumpal lumpur busuk yang tak bisa dibentuk. Tajam tidak? Tajam. Halo? Kamu belum sarapan ya? Lemah banget. Ayo lebih keras. Aduh, ayo sini. Pukul aku. Come on. apa? Ini tidak mungkin. Cheng Mo, dia benar-benar bertahan. Bagus. Aku meremehkanmu. Tak kusangka kau benar-benar bisa bertahan. Serangan itu bagus. Sekarang jurus ini, lihat bagaimana kau menghadapinya. Aduh. Ini adalah ilmu 7 luka campuran Yuan keluarga Wijaya. Cheng Hu ini, dia berniat membunuh Tianlong. Cheng Mo adalah keponakanmu sendiri. Semua ini salahku. Semuanya salahku. Kumohon beri Cheng Mo kesempatan hidup. Aku janji padamu. Aku janji akan meninggalkan keluarga Wijaya. Cukup. Cheng Tianlong. Jangan kau paksa aku. Aduh, Astaga, Tianlong, kumohon padamu, aku hanya punya satu anak ini. Mandi sekakak. Kena migens kemain barang kepala keluarga Wijaya. Salah? Tidaklah. Kau yang paling cocok jadi kepala keluarga ini. Kalau begitu, wanita yang kau nikahi itu adalah seorang sampah dari mana-mana. Dia mati dengan baik. Pantas mati, salah? Tidak salah. Dia memang pantas mati. Kalau begitu, anakmu itu adalah seorang ampah sejati. Wanitanya harusnya menikah dengan anakku, salah? Tidak salah. Dia cuma sampah. Aku juga sampah. Hancurkan sendiri ilmu bela dirimu. Eduzakan dan minggapin siomu. Jadi makanya. Hancurkan sendiri cultivate. kepala keluarga. Kakak! Mau mengampuni sampah tanpa kau berkorban? Sulit membuat orang lain menerima. Kepala keluarga Cheng, jangan dengarkan dia. Baik. Asal anakku diampuni, apapun akan kulakukan sesuai keinginanmu. Sepuluh keluarga. Ayah. Nak, ayah baik saja, sangat baik. Kepala keluarga. Hei Cheng Tianlong. Sekarang kau puas? Sungguh dia tidak mengharapkan hubungan ayah dan anak. Tapi kakak, kalian berdua sekarang sudah jadi sampah. Kalau aku benar-benar mengampuni kalian, bukankah aku akan ditertawakan seluruh dunia? Kau? Apa maksudmu? Cheng Hu.
Nak, minggir cepat. Jangan dipaksakan. Ayo pergi. Kepala keluarga, untuk apa lagi semua ini? 有作业 nanti. Anda membuang semua kemampuan Anda untuk dia. Tapi dia akan segera berlutut memohon ampun. Bagaimana mungkin? Cheng Hu, kakak senior Cheng Hu. Dia itu tingkat key condensation, tahu? Ayahku karena mengingat ikatan persaudaraan, selalu mengalah pada kalian berdua. Bahkan sampai rela menyerahkan posisi kepala keluarga, membuang semua kemampuannya. Ibuku bekerja keras untuk keluarga Wijaya, memperlakukan keturunan keluarga Wijaya seperti anak kandungnya sendiri. Tapi kau tidak hanya memaksanya gantung diri, setelah dia meninggal, masih terus mencaci dan menjelek-jelekannya. Bagaimanapun kalian menghinaku, mempermalukanku, tidak apa-apa. Tapi kalian sungguh tidak seharusnya menghina ibuku, memaksa ayahku. Simple. Kau jangan mendekat. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup, tapi kau malah mencari mati sendiri. Who Air? Dia. Remember, Dalam pertandingan, dilarang sembunyi-sembunyi minum pil. Itu aturannya. Di keluarga Wijaya, aturanku adalah aturan. Cheng Tianlong, pada maksudmu, anakku baru saja memberi kesempatan pada anakmu. Kau berani menindas yang lemah? Cheng Mo curang dalam pertandingan besar. Hari ini aku sebagai kepala keluarga Wijaya akan menghukum matinya sebagai peringatan. ini adalah ilmu terlarang keluarga kami, Pelong Jue. Jangan cuma Cheng Mo si sampah ini. Bahkan para kultivator terhebat di seluruh Yunzhou harus menghindari serangannya. Cheng Mo, jika kau tidak ingin binasa seketika, jika kau tidak ingin ayahmu menjadi tahanan, berlututlah sekarang. Jika hatiku sedang baik, mungkin ku biarkan jenazahmu utuh. Nak, minggirlah. Serangan ini, kau tidak akan sanggup menahannya. Cheng Tianlong, darah lebih kental daripada air. Apakah kau harus memaksa kami ayah dan anak sampai mati? Tidak terima? Ayahku mengingat ikatan satu keluarga. Terhadap kalian ayah dan anak selalu mengalah. Baiklah, hari ini ku hadapi serangan ini dengan nyawaku. Mulai sekarang, antara garis keturunan kita tidak saling berhutang lagi. Apa? Tidak mungkin. Ini tidak seperti Cheng Mo. Ini bukan dirinya. Cheng Mo, Kak Cheng Mo. Aku tahu kau sudah memahaminya. Tapi ini bukan hal yang bisa kau tanggung. Naskir, ayah tidak layak kau lakukan ini. Aduh. Sombong, hari ini kuberikan kematian cepat padamu. Bersatu kembali dengan ibumu. Dengarkan suara pedang termasyhur pecah. Naku. Hahaha. Asik. Apa? Ini Ini tidak mungkin. Ilmu naga hitam ini adalah ilmu terlarang keluarga Wijaya. Paano walang para-practicing, best? Bahkan sesepuh tertinggi Gunung Biru Surgawi pun sulit menghadapi kekuatannya. Kamu jelas-jelas hanyalah seorang sampah yang tak berguna. Bagaimana mungkin kamu menahan serangan ini? palsu, pasti palsu. Dia pasti curang. Kamu pasti curang. Pertarungan kepala keluarga Wijaya selesai. Menurut aturan, posisi kepala keluarga ini seharusnya dikembalikan ke ayahku, kan? Sesepuh Sun dari Gunung Biru Surgawi telah tiba. Sesepuh Sun telah datang. Maaf kami tidak menyambut dari jauh. Semoga Tuan tidak marah. Berdasarkan kualifikasi ujian sekolah sihir, hari ini hanya Cheng Hu yang berhak masuk ke sekolah. Yang lainnya tidak memenuhi syarat. Cheng Tianlong, Nakir jelas sudah memenangkan pertandingan besar keluarga Wijaya. Menurut aturan, anakku seharusnya juga mendapatkan hak, bukan? Cheng Tianyang, sesepuh punya keputusan sendiri. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Pengawal, buang dia keluar. Tunggu.
Saat ini keturunan iblis terus-menerus melanggar perbatasan suci kita dan Gunung Biru Surgawi kami sebagai garis pertahanan pertama memikul tanggung jawab besar. Tapi sumber daya murid kami sangat berkurang. Karena itu, ketua sekolah memerintahkan untuk melonggarkan persyaratan ujian. Saya juga akan menekan tingkat kemampuan saya. Siapapun yang hari ini bisa menahan 3 tamparan saya bisa masuk ke Gunung Biru Surgawi menjadi murid dalam sekolah untuk menikmati sumber daya yang melimpah dan berkesempatan menjadi murid terakhir dari 3 guru besar mendaki tangga kesuksesan. Apakah aku tidak salah dengar murid dalam sekolah? Banyak orang berbakat berlayar puluhan tahun. Sampai kepala pecah. Tetap tidak bisa masuk. Sekarang jaraknya dengan kita hanya tinggal selangkah lagi. Bukan cuma itu. Dengar-dengar 3 guru besar Gunung Biru Surgawi sama-sama cantik seperti bidadari. Kalau bisa menjadi murid mereka, pasti bisa dekat dan menikmati kecantikan mereka. Jangan bermimpi dulu. Sesepusan itu tingkatannya seberapa tinggi? Jangan katakan 3 tamparan, meski hanya menggerakkan jari, cukup untuk membuat kita masuk neraka. Tampaknya seluruh keluarga Wijaya yang lahir adalah pengecut dan tulang lunak. Hei, Bukankah kamu juara pertama pertandingan besar keluarga Wijaya? Berani coba terima 3 tamparanku? boleh. Bisakah orang lain menggantikan ujian? Warning. Tolong tangkis 3 telapak tangan ini untukku. Cuma 3 telapak tangan. Maka kita bisa masuk ke sekte Xian untuk latihan bersama. Kak Cheng Mo. Elder Sun itu bagaimanapun juga cultivator tahap Jindan. 3 telapak tangan saja sudah batas kemampuanku. Kalau ditambah ujianmu aku takut mati di sini. Warning. Dengarkan aku. Aku bersumpah, asalkan kau jamin aku masuk sekte Xian, bagaimanapun akhirnya nanti, aku akan dengan sepenuh hati berbuat baik padamu. Sayang, dia tidak akan membunuhmu. Dengan kemampuanmu, pasti bisa bertahan. Ayo. Aku. Pergilah. Semangat. Berdiri. Suwaning, apa kau sampah? Ayo, bangun. Yao, percayalah padaku. Suwaning itu pasti bisa melewatinya. Asal bertahan dari beberapa telapak tangan ini, kita bisa masuk sekte Xian bersama. Aku akan mencintaimu seumur hidup. Cheng Mo, aku akui barusan kau membuatku terkesan. Tapi pada akhirnya kau tetap sulit mengubah watak aslimu. Kau masih berpikir untuk membuatku maju membelamu. Baik, kalau kau mengakui seluruh keluarga Wijaya dari atas ke bawah, dari dalam keluar, sama sepertimu adalah si manis-manis, aku bisa memberi kelonggaran. Izinkan orang lain mengikuti ujian untuk pintu gerbangmu. Gigit aku. Apa maksudmu? Gigitlah. Lihat itu. Suwaning sakit. Dia sakit rabies. Sakitnya parah lagi. Suwaning sedang tidak sehat. Ujiannya hitung saja ke aku. Apa katamu? Wah, nak, jangan ngomong sembarangan. Elder Sun itu adalah dewa dari Gunung Biru Surgawi. Meskipun dia menurunkan level kultivasinya, bukan orang seperti kita yang bisa meremehkannya. Ayah, bisakah aku membuatmu hidup enak sebagai cultivator? Tergantung dari kali ini. Tahan ya. Aduh. Ayahku yang malang, baru saja berumur 50, jenggotnya sudah rontok banyak-banyak, sudah tua dan layu. Ujian ayahku hitung saja sebagai milikku juga. Cheng Mo, kamu ini siapa? Kamu sendiri saja sudah susah menyelamatkan diri. Masih ada waktu mengurusi orang lain? Nah, mulutmu kotor. Sudah terlihat dari kecil tak bisa berubah, kebiasaan suka makan tai. Ini penyakit yang parah. Ujiannya hitung sebagai milikku. Cheng Mo, kamu benar-benar sombong. Kalau aku bisa bertahan 1 ronde di bawah Elder Sun, sudah harus berterima kasih pada dewa atas belas kasihnya tidak membunuhku. Wah, kamu juga. Osteoporosismu juga parah. Ujiannya juga hitung sebagai milikku. Kamu. Untuk mengejar aku sampai nyawa pun tidak dihiraukan. Baiklah, asal kamu bisa bertahan, aku akan memberimu kesempatan untuk mengejar aku. Ya ampun. Delusi, otaknya sudah rusak, penyakit yang paling parah. Ujiannya harus dihitung sebagai milikku. Tidak hanya itu, kamu, dan kalian semua, 120 orang keluarga Wijaya, masing-masing 3 tamparan. Totalnya adalah 305 tamparan. Aku genapkan saja, pukul aku sampai 81 kali, bawa pulang seluruh keluarga Wijaya. Kamu. Nah, begitu. Elder Sun, Anda dengar? Sampah Cheng Mo ini. Perkataan yang baru saja dia ucapkan sungguh menghina ujian dewa sekte kita, menghina kultivasi jin dan Anda,
Kalau Anda tidak memberinya pelajaran bagaimana menunjukkan wibawa sekte besar kita. Hei si pemberani. Sudah siap? Bagaimana mungkin ini? Walaupun Elder Sun menurunkan level kultivasinya sendiri, itu tetaplah puncak realm pemusatan Ki. Dia cuma orang cacat yang 5 akarnya sudah hancur. Mana mungkin dia tahan? Peningkatan kaki. Tuan rumah plus 10. Peningkatan otak tuan rumah plus 10. Selamat, tuan rumah berhasil dipukuli. Hadiah dari semesta berlapis telah di-drop. Apa barang jelek yang di-drop ini? Bisa nggak kamu lebih keras? Ayo, ayo, ayo! Kamu, Tidak mungkin, pasti Elder Sun sengaja mengalah. Elder Sun, orang ini sudah 20 tahun di keluarga Wijaya, merusak keluarga Wijaya selama 20 tahun. Jangan sampai dia diterima masuk sekte. Kalau tidak, warisan ribuan tahun Gunung Biru Surgawi ini akan hancur seketika. Benar, Elder Sun. Mohon Anda bertanggung jawab untuk Gunung Biru Surgawi, untuk rakyat di seluruh dunia. Jangan tahan-tahan lagi. Dengar, bocah. Awalnya aku mau mengampuni nyawamu, tapi tak disangka engkau berani tidak menghormati yang lebih tua seperti ini. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. akan superlihatkan. Apa itu realm inti emas? Tunggu dulu. Sujud dan bersujud, aku akan mengampunimu. Coba satu gigit. Lumayan manis. Iya kan? Rasanya seperti masakan ibu. Satu gigit lagi. Sudah. Sekarang? Kamu bisa keluarkan semua tenagamu. Bajingan, berani-beraninya menghina aku, sesepuh ini. Sesepuh Sun, menekan tingkat kultivasi adalah perintah ketua sekte. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Diam, pelacur kecil, sekarang sudah berani menggunakan ketua sekte untuk menekanku. Kalau aku biarkan kamu masuk ke Gunung Biru Surgawi untuk berkultivasi, kamu pasti akan berulah. Kamu. Cheng Tianlong, kamu bilang anakku meracuni keluarga Wijaya, tapi anakku sekarang sedang berjuang untuk keluarga Wijaya mendapatkan kesempatan masuk ke gerbang dewa. Tidak bisa membantu saja sudah cukup. Kenapa kamu malah menusuk dari belakang? Diam kau. Anak ini tidak menghormati Wusada sadah keterlaluan. Dia bahkan berani menghina sesepuh dewa. Sekalipun dia mati, itu untuk kebaikan bersama. Apa kita minta tolong padanya? Tidak kan? Dia sendiri yang cari pukulan. Apa hubungannya dengan kita? Para hadirin, aku tahu kalian meremehkan Moer, tapi Moer sekarang berjuang untuk kalian semua menciptakan sebuah kesempatan. Tidak membantu saja sudah cukup. Bisakah kalian beri dia kesempatan yang adil? Moer, cepat Frey. Tingkat inti emas bisa mati. Mau pergi, sudah terlambat. Pemimpin, saya masih tidak mengerti. Jalan lain yang Anda katakan, sebenarnya apa? Jalan ini. Fokus pada menempa tubuh. Menanggung penderitaan runtuhnya daging dan darah. Menahan rasa sakit tulang hancur dan jiwa terputus. Jalan ini adalah siksaan dan penderitaan mental. Adalah tingkat yang tak bisa dicapai orang biasa. Bagaimana mungkin? Petarung level Jindan, setiap serangan memiliki kekuatan yang dahsyat. Ini tidak mungkin. Kenapa dia belum mati? Anak, cukup. Jangan terus dia pukuli. Sudah, jangan bertarung lagi. Cheng Mo menyerah. Aku tahu ini adalah rencanamu yang menyakitkan, tapi sekarang belum bisa mati. Setidaknya jangan mati untukku. Tunggu sebentar. Kenapa? Menyerah? Ya Cheng Mo. Dramamu sudah cukup. Berbaringlah dengan patuh, jangan bangun. Mengangkat tangan bukan berarti minta maaf, tapi adik, kamu masih harus berlatih. Cheng Mo, cepat menyerah. Jalan ini, jika tidak tahan, maka jiwa dan roh akan hancur. Jangan. Anak. Vari yang gak terjadi jika bertahan? Guru, katakanlah.
Jika bertahan, tubuh akan menjadi suci. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Selamat, Tuan berhasil dipukuli. Mendapatkan senjata kesetaraan X1. Mendapatkan senjata kesetaraan X2. Mendapatkan senjata kesetaraan X3. Cultivator memang beda ya. Lootnya saja bisa jadi gudang senjata. Anakku bisa bertahan dari Cultivator Realm inti emas 900 telapak tangan. Aku membuat seluruh anggota keluarga Wijaya bisa masuk ke Gunung Biru Surgawi. Anakku benar-benar hebat. Dia bertahan, benar-benar bertahan. Bagus sekali. Kita semua bisa masuk sekte immortal dan mengejar keabadian. Kepala keluarga Wijaya, tangkap cepat-cepat Cultivator Iblis ini. Apa katamu, Elder Sun, jangan asal menuduh. Asal menuduh? Kalau dia bukan Cultivator Iblis, bagaimana mungkin dia bisa memenangkan turnamen besar keluarga Wijaya? Kalau dia bukan Cultivator Iblis, bagaimana mungkin dia selamat di tanganku yang realm inti emas ini? Aku akui, hari ini kakak Cheng Mo memang agak aneh, tapi itu bukan berarti kalian bisa seenaknya mencapnya. Monster keturunan iblis, membantai makhluk hidup, penuh dengan kejahatan. Tak kusangka keluarga Wijaya, keluarga terhormat seperti kami, malah melahirkan binatang sepertimu. Keturunan iblis yang hina harus dibunuh oleh semua orang, Cheng Mo. Sebelumnya kau hanya sampah. Paling-paling membuat keluarga Wijaya saya diejek dunia. Tapi sekarang identitasmu sebagai keturunan iblis terbongkar. Keluarga Wijaya saya akan karena kau ditarik ke dalam jurang neraka, Cheng Mo. Kau pantas mati. Sesepuh saya menepati janji murid keluarga Wijaya semua boleh masuk sekte immortal saya untuk berlatih, tapi harus pertama bunuh ayah dan anak pengikut iblis ini, serahkan bukti kesetiaan, kembalikan kedamaian dunia. Bunuh. Mau apa? Apakah kalian juga ingin memukul saya? Kalian anak saya baru saja untuk kalian mengorbankan nyawanya. Kini kalian malah mengkhianatinya. Apakah kalian masih manusia? Pertama-tama, saya bukan keledai. Kedua, apakah jika saya mengaku saya pengikut iblis, kalian akan memukul saya? Apakah jika saya mengaku saya pengikut iblis, kalian akan menyakiti saya dengan kejam? Benar, anak saya. Warga baik. Benar-benar warga baik. Benar. Saya adalah pengikut iblis. Sangat pengikut iblis. Brengsek, apa yang kau kasih? Apa tiketmu nak? Apa yang kau katakan itu benar? Jika aku adalah kultivator iblis, maka kalian semua akan menyerangku. Kalau begitu, aku Cheng Mo tidak akan berpura-pura lagi. Aku buka kartunya. Aku adalah pemimpin tertinggi kultivator iblis, elder tertinggi kultivator iblis, dewa tertinggi kultivator iblis. Tolong kalian pastikan untuk membunuhku. Nah, kamu hebat sekali. Hei, kalian dengar tidak? Anakku adalah Raja Iblis. Melihat Raja Iblis, cepatlah berlutut. Ayah, kenapa kau menghalangiku? Nah, kamu sangat hebat. Hari ini biar ayah yang pamer untukmu. Aku bukan kultivator iblis. Aku hanya ingin dipukuli. Aduh! Apa katamu? Jangan pukul wajahku. Sudah cukup! Mendapatkan satu topeng. Barang rongsokan apa yang dijatuhkan ini? Sepertinya ke depannya harus mencari musuh yang lebih kuat. Ayah, ini kau pegang untuk menutupi aib. Pakailah. Bagaimana? Apakah terlihat sangat gig? Gagah sih tidak, tapi menakutkan memang ada. Kalian mau apa? Jangan lupa Cheng Mo tadi berusaha untuk kalian, untuk keluarga Wijaya. Bagaimana bisa kalian mengkhianatinya? Untuk kami, membiarkan seorang sampah membuktikan diri untuk kami sudah membuat kami malu. Bahkan tanpa dia, kami tetap bisa melewatinya. Untuk apa kami butuh sampah seperti dia? Ikut campur urusan orang. Hanya karena kata-kata orang jahat, kalian saling bunuh. Apakah kalian masih ingat marga kalian? Darah siapa yang mengalir di tubuh kalian? Kau masih berani menyebut garis keturunan? Kalau bukan karena dia, kami sudah lama masuk jajaran teratas dunia persilatan nih. Kepala keluarga Wijaya yang tua, jika kau benar-benar peduli pada keluarga Wijaya, maka bawalah anak kesayanganmu untuk bunuh diri sebagai permintaan maaf. Anak haram dari perempuan haram, membunuhnya saja aku jijik. Kau juga tidak perlu buru-buru. Setelah kami membunuhnya, kami akan menelanjangimu dan mengirimmu ke ranjang Tuan Cheng Hu. Sialan. Dikasih muka malah nggak mau.
Ayo, aku lihat siapa lagi yang berani naik. Kamu cuma punya satu senjata. Saudara-saudara jangan takut. Kita lebih dari 20 orang. Masa kamu bisa bunuh semua dalam sekejap? Perkataanmu ada benarnya juga. Kamu mau apa? Menyakiti sesama anggota sekte? Sesama klan? Tadi kalian berniat membunuhku dan ayahku. Kenapa tidak ingat kita ini sesama klan? Tidak bisa membedakan hitam putih. Aku hajar kalian semua. Kalian para sayang ini. Bapak tua, giliranmu. Cheng Mo, yang kamu arahkan senjata rahasiamu sekarang adalah Penatua Sun dari Gunung Biru Surgawi. Gunung Biru Surgawi tidak akan membiarkanmu. Benar, Yish. Sekarang juga turunkan senjatamu. Penatua Gunung Biru Surgawi bisa membuatmu melesat naik. Gunung Biru Surgawi apaan sih? Karena kalian tidak mau membiarkan aku dan ayahku hidup. Maka aku akan bunuh kalian dulu. Kultivasiku sudah mencapai tingkat inti emas yang sempurna. Senjata kecil seperti ini mana bisa melukaiku? Ini... Nak, gimana ini? Bagaimana kalau aku mendatangi mereka untuk minta maaf? Ya kan? Lagi pula Gunung Biru Surgawi adalah sekte besar yang terkemuka. Tenang ayah, aku masih punya senjata pamungkas. Sialan. Yang kuhajar justru Gunung Biru Surgawi kalian. Senjata pamungkas? Senjata pamungkas bisa melawan kultivator? Senjata pamungkas bisa membuat manusia biasa melawan yang lebih tinggi? Ayo, tunjukkan. Aku ingin lihat senjata pamungkasmu sebesar apa sih? Besar. Sebesar ini. hanya terlihat menakutkan saja. Bicara soal yang hebat-hebat, itu cuma senjata rahasia kecil saja. Sedangkan aku... di dalam tubuh telah mengkristal inti emas, dapat mengumpulkan pusaran energi dalam, melesat ke atas setinggi 3 zang. Mundur, dapat melindungi area seluas 100 meter, tidak terkikis, majulah, memiliki kekuatan seperti petir, bergerak bagai guntur, mengambil kepala orang dari ribuan li jauhnya. Kultivasiku adalah ilmu rahasia tingkat tinggi Qing Xuan 9 langit misterius. Hebat! Senjataku ini biasa saja. Jarak tembaknya cuma 12.000 km. Kecepatan maksimum 3.000 km per jam. Pelatu ditarik. Turbocharger menyala. 4 hulu ledak nuklir. 8 cincin Mach. Ledakan terdengar. Seluruh Yunzhou. 32 kabupaten. 87 distrik. Semua akan makan pesta. Senjataku ini bernama Nanfang B790. Rudal antar benua edisi koleksi cetak platinum. Tutup kurung. Nakal Mason Eval yang kau katakan terdengar hebat. Tapi bagian belakangnya kok ayah tidak mengerti. Kau kampungan kali ya? Skinnya juga bisa menambah 10 poin serangan. Kau sebaiknya tenang. Antara kita tidak ada dendam yang mendalam. Aduh, ini semua demi kebaikanmu. Ini cuman ujian dari sekte saja. Tidakkah ada dendam? Ujian lebih dari 900 telapak tangan. Setiap telapak setara level inti emas. Setiap telapak menghantam tubuh anakku. Takut tidak mematikan, katanya demi kebaikan anak. Menghasut orang banyak untuk memfitnah kami, ayah dan anak, katanya demi kebaikan anakku. Menghina arwah ibuku di surga, katanya demi kebaikanku. Bersekongkol dengan ayah dan anak ini, memaksa ayahku membuang cultivation-nya, bahkan ingin membasmi habis, ini juga demi kebaikanku. Sebenarnya engkau mau bilang apa? Mau bilang apa? Orang tua daftar ulang di Raja Neraka, situasinya sudah berbalik. Peter, ke sekte Immortal, ke jalan panjang umur. Kami tidak mau lagi. Ya, kita reinkarnasi bersama. Apa? Anak, setelah sekian lama, ternyata mau mati bersama. Aduh, ayah masih punya banyak uang saku yang belum dihabiskan. Serangannya sangat mengerikan. Andai saja aku tidak membuka pintu dimensi dengan paksa untuk mengalihkan serangan itu, bahkan aku sendiri bisa saja tewas di sini. Pemimpin, harap pemimpin berikan keadilan untukku. Dia membantai anggota Gunung Biru Surgawi kita. Dia benar-benar tidak punya hati nurani. Menggunakan ujian dengan kekuatan inti emas untuk memilih murid. Kamu pikir aku tidak tahu? Wajah sekte kita sudah kau coreng habis-habisan. Hari ini, aku mencopot jabatanmu sebagai sesepuh sekte. Bawa dia pergi. Baik. Sayangnya, meski tubuhku telah mencapai kesempurnaan, aku tetap tidak bisa merasakan gelombang energi spiritual.
Aku tidak bisa merasakan siapa pelakunya, tetapi aku harus memastikan bakat langka seperti ini menjadi bagian dari Gunung Biru Surgawi kita. Hari ini adalah kesalahan Gunung Biru Surgawi. Aku umumkan, semua anggota keluarga Wijaya boleh ikut denganku ke Gunung Biru Surgawi. Wah, bagus sekali. Nah, setelah kamu pergi ke Gunung Biru Surgawi harus bekerja keras ya. Ayah masih mengandalkanmu untuk menghidupi ayah di masa tua nanti. Dengar, kalau kau suruh aku pergi, ya aku pergi. Bukankah itu membuatku kehilangan muka? Aduh, ayahku yang baik, dia itu pemimpin sekte loh. Mau muka apa lagi? Awas kalau dia marah. Dia bisa memukul orang, tahu? Kak, kulihat wajahmu pucat sekali. Dahi hitam kelam. Bagaimana kalau kau tampar aku 2 kali? Aku kasih kau 2 butir Liu Wei di Huangwan untuk menguatkan tubuhmu. Pemimpin, maaf ya. Dia jadi gila karena dipukul. Kami bersedia pergi ke Gunung Biru Surgawi. Bersedia? Baik, ikut aku. Tenang saja, perjalanan ke Gunung Biru Surgawi ini harus membuat Cheng Mo mati tanpa tempat di Dekorasinya mewah banget. Gak nyangka hari ini aku datang malah ada hari libur. Kak Cheng Mo. Ini apa sih? Kok kalian semua punya? Dapat loot itu acak. Itu nggak penting. Yang penting adalah kenapa perhatian mereka nggak ke aku? Permusuhan mana? Hinaan mana? Ada anak borjuis gede kayak gini di sini. Masa nggak layak buat dihina 2 kata? Kak Cheng Mo, kamu nu ngomong gini. Agak nyebelin. Kamu juga mikir gitu kan? Orang kayak aku harusnya digebukin orang, tapi sekarang mereka cuekin aku. Ini juga bentuk penghinaan buat aku. Cheng Mo, aku benar-benar kagum sama kamu. Sekarang aku kasih kamu 1 kesempatan. Kesempatan? Kesempatan apa? Tentu saja kesempatan buat jadi anjingku. Kamu kan masuk Gunung Biru Surgawi cuma buat aku. Tapi aku punya 1 syarat. Yaitu tampar dia sekeras-kerasnya. Di kehidupan sebelumnya, hanya dengan 1 kalimat dari Wang Yao, kau jadi menyakitiku dengan kejam. Tak disangka secepat ini penghinaan ini akan Terulang lagi. Jangan lihat dia dengan tatapan menyedihkan seperti itu. Hanya dengan 1 kataku. Bukan cuma menamparmu, bahkan menyuruhnya membunuhmu di tempat dia pun tak akan ragu. Cheng Mo masih bengong apa lagi? 1 tamparan ditukar seumur hidup mengibas-ngibaskan ekor untuk Wang Yaoku seperti anjing. Banyak orang yang memimpikan keberuntungan ini. Sekarang jatuh ke kepalamu. Harusnya kau hargai. Lihat apa? Barang yang masuk lewat pintu belakang. Bikin muak. Bukankah kau juga bisa masuk Gunung Biru Surgawi karena Kak Cheng Mo? Cheng Mo menanggung ujianku, itu memang tugasnya. Kau, pelayan rendahan, berani menyamakan diri denganku? Masih berani banyak mulut. Cheng Mo, ku suruh kau mencabik mulutnya. Melihat wajahmu ini saja sudah membuatku muak. Cheng Mo, ini perintah majikan. Percaya tidak, kubiarkan kau seumur hidup untuk Wang Yao, bahkan tak punya hak menjilat kakinya. Untuk apa lagi berpura-pura ragu? Aku bisa masuk Gunung Biru Surgawi karena kau. Itu fakta. Tapi aku, Suwaning, tak mau berhutang padamu. Tamparan ini kuterima tanpa keluhan. Benar juga. Tamparan harus dari dekat. Baru terdengar lebih jelas. Kau juga terbangun sistem yang membuatmu kuat jika dipukul? Apa itu? Lalu kenapa kau lebih pantas dipukul daripadaku? Dasar kau! Cheng Mo, kamu berani untuk si pelacur rendahan ini memukulku? Memangnya kamu tidak terima? Kalau berani, balas saja. Pukul aku, pukul aku. Cheng Mo, kamu berani melayangkan tangan ke wanita lemah? Kamu masih pantas disebut pria? Pria? Tangan seorang pria untuk memenangkan dunia. Aku ini sampah, hanya bisa dipakai untuk memukul kalian. Dan kamu juga, wanitamu sendiri dipukul. Kalau kamu seorang pria, ayo bunuh aku. Kau udah benar-benar tidak tahu terima kasih. Hati-hati! Kenapa? Kenapa kau menangkis serangan itu untukku? Kak Cheng Mo? Apa kau tidak salah dengar? Apa kamu benar-benar mengkhawatirkanku? Kenapa sih? Sudah berusaha keras begitu lama. Kekayaan yang melimpah ruah ini kok bisa jatuh ke tangan orang lain? Pukulan ini seharusnya milikku. Milikku, ini ilmu hitam, kamu. Terlalu gegabah. Kedepannya harus bisa dikendalikan. Jangan sampai ilmu hitam ini terbongkar lagi. Kalian mau apa?
Jangan mendekat. Ini adalah tempat suci sekte. Tempat yang Aduh, Aku hajar. Dasar bocah. perlu warning keluargaku. Berani memukul menantuku. Aku bunuh kau. Karena kau tidak membidik. Karena kau tidak membidik. Kau buta ya? Mata di bawah alis cuma 2 lubang? Cuma buat mengeluarkan napas? Ayah, kamu tahan dia untukku. Bunuh dia. Yo, bidik yang benar. Tembak si anjing ini. Tempat suci sekte, dilarang berisik. Sudah lama mendengar tentang 3 pendiri Gunung Biru Surgawi. Adalah kecantikan tiada tara di dunia. Masing-masing cantik seperti bidadari. Hari ini, akhirnya aku bisa. Para hadirin, kalian sudah menjadi murid dalam sekte Gunung Biru Surgawi kami. Selanjutnya, asalkan terpilih oleh kami bertiga, bisa menjadi murid penutup. Kakak, nih yang kau katakan itu murid spesial kan? Selain tampangnya lumayan, tapi juga tidak ada yang spesial. Aku tahu kau sudah berubah, tapi setiap kali mereka yang dibunuh olehmu muncul lagi di hadapanku, aku tidak tahan ingin memukul. Aduh. Warning, tidak ada waktu lagi. Cepat pukul aku. Apakah kau mendengar? Cheng Mo, apa yang kau bicarakan? Warning, bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Aduh, si kecilku. Sekarang ini, aku malah berharap kau memukulku. Zaman sekarang, mencari orang yang mau memukul saja susah ya. Ayo. Pukul aku. Cepat pukul aku. Pukul aku. Kakak Cheng Mo, kamu diam dong. Sebentar lagi akan ada pemilihan murid. Hanya karena Wang Yao tidak memukulmu, kau sampai segitunya menderita? Kalau kau menyesal, kau bisa pergi sekarang juga untuk menyatakan perasaanmu pada Wang Yao. Aku jamin, dia pasti tidak akan membunuhmu. Iya ya, kenapa aku tidak kepikiran? Kamu serius mau melakukannya? Action. Sawi 36 sen per kilo. Sawi 36 sen per kilo. Itu apa itu? Para hadirin, tolong pekerjaan di tangan disisihkan dulu. Dengarkan aku sebentar. Hari ini bertemu dengan ketiga guru suci, hatiku sangat senang. Hehehe. Jadi, kumohon ketiga guru suci sekarang, segera, langsung jatuh cinta padaku, dan menyatakan cinta padaku. Kupesan pada kalian bertiga, jangan tidak tahu terima kasih. Kau gila, kembali. Cek Aduh, hahaha. Haya, memang pantas jadi anakku. Betul, kalau cinta harus diucapkan. Dengan lantang. Cheng Mo, siapa yang berani memberimu nyali untuk di sini menghina ketiga guru suci? Guru suci yang terhormat, hamba satu sekte dengannya. Orang ini sama sekali tidak punya kemampuan. Perilakunya buruk. Sama sekali tidak pantas menjadi murid yang mulia. Hamba usulkan sekarang juga usir binatang yang lancang ini. Pergi dari sini. Apa alasanmu? Alasan? Mencintai seseorang perlu alasan? Kalau memang harus ada, pria sejati, penampilan tidak penting. Cheng Mo, kamu berani melakukan perbuatan kotor di depan guru? Hari ini aku harus membunuhmu. Kalau tidak, aku tidak pantas menerima kebaikan yang telah diberikan guru Qingluan. Aku. Wah, datang. Cepat. Semuanya, pukul aku sampai mati. Haha, semakin dipukul, semakin bersemangat. Terima kasih atas serangan kombinasi mewah dari guru Qingluan. Tunggu dulu, asalkan kamu berlatih dengan giat, aku bisa memberimu kesempatan ini. Sepertinya kakak memberi penilaian tinggi padanya ya. Kalau begitu, aku juga jadi tertarik. Menurutku, kakak hanya sudah lama sendiri, jadi ingin cari orang untuk menghangatkan ranjang. Guru, bagaimana bisa Anda menyetujuinya? Mengapa Anda menyetujuinya? Dia cuma keras kepala, suruh aku latihan, aku juga bisa. Kesempatan? Apa aku mau kesempatan itu? Yang aku mau adalah kamu menggosok-gosokku ke tanah sekarang, bukan di ranjang. Tenang, masih ada waktu. Karena istri pertama sudah dipesan, maka 2 tamu yang tersisa perkenalkan diri kalian juga. Wah, Kak Cheng Mo, jangan bicara lagi. Satu masih kurang, kamu ini serakah sekali ya. Karena kalian semua tidak mau bicara, maka biar aku yang bicara. Aku ini tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya bisa makan enak dan malas bekerja. Tidak bisa masak, tidak bisa cuci piring. Ilmu bela diri tidak bisa dikuasai. Teknik bertarung tidak bisa dilatih. Tapi kalian harus memberiku nilai emosional. Setiap malam harus pijat kaki, pijat bahu, urut punggung buat aku. Kalian yang urus semua hal di dalam dan luar rumah. Intinya cuma 1 kalimat. Kalau sama aku, penderitaan ini ya harus kalian jalani. Menderita tanpa bisa komplain. Aku lihat Guru Ruyan, kayaknya cocok jadi istri yang setia.
Apa mau coba merasakan buah pahit cinta sama aku? Cheng Mo, kurang ajar kamu. Harus ada batasnya. Ini mah bukan cari pasangan, ini jelas-jelas cari pelayan. Aku nggak akan izinkan kamu menghina Guru Ruyan seperti ini. Lagi pula, dengan kondisimu yang begini, Guru Ruyan nggak mungkin mau terima kamu. Kamu begitu jujur, kakak jadi semakin tertarik sama kamu. Guru, jangan merendahkan diri seperti ini. Kalau benar butuh itu, aku yang latih. Gimana? Ya. Aduh, Cheng Hu ya, latihan percuma. Kamu kan bukan anak kandungku. Kalau kamu mau mengakui anakku sebagai bapak, mungkin gennya bisa menurun. Wahahaha, badan Guru Ruyan bagus. Katanya si wanita yang badannya bagus subur. Asal kamu mau sama aku, anak kita bikin dulu 1 ranjang. Nanti awal musim semi, kita bikin lagi 1 ranjang. Guru. Jangan. Tolong, Jang. Cheng Mo, kamu anggap Guru Ruyan sebagai apa? Mesin pembuat anak? Aku peringatkan kamu. Kalau hari ini kamu masih berani bicara sembarangan, meski harus mempertaruhkan nyawa, aku akan bikin kamu punah keturunan. Aku malah rasa ini lumayan bagus. Guru Ruyan, kenapa sampai kamu juga ikut terpengaruh? Hah, kakak Cheng Mo, benar-benar tidak bisa dibicarakan lagi. Nanti para guru kita benar-benar akan marah. Tenang saja. Kalau benar-benar marah, aku sudah dihabisi. Aku malah berharap mereka bertindak. Waktunya benar-benar tidak cukup. Warning, kamu juga perempuan. Pasti kamu lebih paham daripada aku tentang mereka. Sebenarnya mereka paling tidak suka apa? Sebenarnya, aku tidak tahu banyak. Aku hanya dengar Guru Ruyan suka harta. Sepertinya Guru Qian Qian, dia iri dengan tubuh Guru Ruyan. Karena dia datar. Oh, kalau gitu kita bicarakan dulu. Aku tidak mampu bayar mas kawin, tapi kamu harus kasih aku mahar. Tenang, yang ku minta tidak banyak. 30 perkebunan, 80 kereta, 8.000 meja pesta. Aku dan ayahku akan minum sepuasnya. Wah, anakku, ayah memang tidak salah menyayangimu. Benar-benar anak ayah yang baik. Lalu kamu ngapain? Aku sampah murni, sampah tulen. Lahir memang untuk hidup enak. Tentu saja, aku juga punya pekerjaan sampingan. Waktu naik gunung, di bawah lihat sebuah rumah gadai. Aku harus pinjam dulu. 99.9.800 ditambah tabunganmu. Harus kamu habiskan semuanya untukku. Tentu saja pinjamannya pakai namamu. Cuma bahas mereka berdua. Lalu aku gimana? Kamu? Nanti, waktu aku sama 2 guru, waktu 2 guru itu nikah, kamu kasih 200. Makan di pesta aja udah cukup. Ingat ya, duduk di meja anak-anak aja. Nanti ke depannya, kita bagi tugas jelas. Senin, Rabu, Jumat untuk Guru Qingluan, Guru Ruyan Selasa, Kamis, Sabtu. Berusaha bikin anak, suruh anak itu yang pinjam uang, pakai nama Guru Ruyan. Gitu duitnya bakal terus mengalir. Walaupun ada debt collector, ya cari dia sendirian. Hari terakhir, suruh Guru Qian Qian yang jaga anak. Soalnya anak sama anak baru bisa main bareng. Wah, siklus sumber daya yang sempurna. Wahahaha. Dibegitukan juga diam aja. Memang, wanita yang semakin cantik, emosinya semakin stabil. Apa aku Cheng Mo benar-benar bakal berhenti di sini? Dasar langit sialan. Nggak bisakah kau buka matamu? Hiks, warning. Kakakmu beneran mau pergi. Kakak udah berusaha maksimal. Kamu lihat sendiri kan? Kak Cheng Mo, usahamu aku lihat. Aduh. Rasanya selamat dari bahaya itu sangat menyenangkan. Awalnya cuma mau iseng aja. Nggak nyangka kamu berani banget. Seseorang, ambilkan pedang salju abadi 9 langitku. Tubuhnya bakal kubuat bolong beberapa lubang. Ide itu bagus. Lubang bolong aja masih murah buat dia. Harusnya kulitnya dikuliti, lalu digantung di gerbang utama. Buat peringatan bagi murid-murid sekte. Aku rasa boleh juga. Cheng Mo, menghina guru adalah dosa yang paling berat. Jangan kira kamu sekarang pura-pura gila bisa lolos dari hukuman. Memangnya guru nggak berani sentuh kamu? Aku nggak mau kabur kok. Aku malah nungguin. Walaupun di kehidupan ini aku agak nggak ngerti kamu, tapi... Kak Cheng Mo, murid bercanda menghina guru memang salah kamu. Aku nggak bilang aku bener. Bahkan kamu juga rasa aku pantas dipukul. Harus mati, ya kan? Hayya, 2 kebahagiaan sekaligus. Semua, tenang dulu. Sebentar. Ayo, yang mau mukul aku antri dulu. Satu-satu giliran. Ayo semuanya, pilih senjata favorit kalian. Aku jamin bakal teriak sampai kalian puas. Gila. Kamu gila. Kakak, kenapa kamu rekrut orang gila ke sekte kita? Kalau ini tersebar, sekte kita bakal jadi bahan tertawaan dunia. Iya.
Mending dia diusir saja. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Usir dia, usir dia. Jangan dong, kalau mau usir aku pukulin dulu dong. Prosedurnya jangan dilewat. Sisa-sisa Gunung Biru Surgawi, keluar dan lawan aku. Ada orderan besar nih. Kalian datang dari jauh ke Gunung Biru Surgawi kami. Apa maksudnya? Gunung Biru Surgawi bertahan melawan musuh luar keturunan iblis. Semangatnya patut dipuji. Tapi pahlawan sudah tua. Nasib Gunung Biru Surgawi sudah habis. Saatnya mundur. Kau juga tahu Gunung Biru Surgawi kami turun-temurun bertahan melawan musuh luar. Saat suku asing menyerang, hidup dan mati dipertaruhkan. Harus berjuang mati-matian. Harus hidup untuk berperang. Tapi kalian tidak bersatu dengan kami. Sudahlah. Tahu betul Gunung Biru Surgawi kami sedang lemah, masih berbuat licik di belakang. Perbuatan seperti ini pantas menyebut diri orang terhormat? Pantas disandingkan dengan Gunung Biru Surgawi kami? Kami justru karena Gunung Biru Surgawi sudah terlalu lama menderita, baru datang ke sini. Asal kalian menyerahkan semua sumber daya di bawah Gunung Biru Surgawi, bagi menjadi 4 tingkat, dan bagi rata. Kami yang gantikan Gunung Biru Surgawi. Bukankah lebih baik? Ya, Ketua Ching, serahkan wilayah Gunung Biru Surgawi ke tangan kami, biar kami yang jaga benteng untukmu. Ini kan juga salah satu cara untuk melawan musuh luar. Sungguh tak tahu malu. Kurasa kalian melawan musuh luar itu palsu. Ingin menguasai aset Gunung Biru Surgawi kami, itulah yang sebenarnya. Jangan bertindak gegabah. Ajalku sudah dekat, tak kuat melawan musuh. Dengan tingkat kemampuan keempat orang itu, yang setara dengan kami bertiga, kalau nekat, hanya akan membuat sekte ini menderita. Kakak, apa kita harus diam saja melihat mereka menggerogoti sekte kita? Selain ini, sudah tidak ada cara lain. Gunung Biru Surgawi. Menguasai sekte kalian, itu sudah menghormati kalian. Kalau tidak mau dihormati, hari ini, kami akan menyerbu gerbangmu. Tua muda tak ada yang selamat. Ketua, menurutku, kita serahkan saja Gunung Biru Surgawi kepada mereka. Menjadi sekte bawahan mereka juga tidak apa-apa. Ya, Ketua. Selama gunung masih hijau, tak perlu khawatir tak ada kayu bakar. Hei, omonganmu lebih besar dari bau kakimu. Coba berani sentuh. Kamu ini anak bawang. Aku sudah menjelajahi benua ini selama 3000 tahun. Seorang kultivator puncak tahap Yuan Ying. Berani-beraninya kamu menantangku. Nah, jangan macam-macam. Beberapa orang ini kultivasinya bahkan lebih tinggi dari guru kita. Cuma gerakan jari kelingking saja, nyawa kita bisa melayang. Cuma meludah saja, kita sudah tidak akan tahan. Ayah, punya tekad, tak takut gunung tinggi. Punya dahak, tak takut kental. Kamu meludah sekali, dia juga akan menderita setengah mati. Cheng Mo, jangan ngomong sembarangan. Kembali. Guru, Anda tidak perlu ikut campur. Hari ini, sebagai murid Gunung Biru Surgawi, aku pasti yang paling depan, menghadapi maut untuk hidup. Bersumpah hidup mati bersama sekte. Kalian 4 orang tua bangka ini, dengarkan baik-baik. Kalau mau mengusik Gunung Biru Surgawi, lewati aku dulu. Dihajar bareng oleh beberapa orang tua yang kultivasinya penuh ini, perlengkapan yang di-drop pasti segudang. Kesempatan bagus seperti ini. Jangan sampai terlewatkan. Orang ini terlihat gila, tapi punya kesadaran seperti itu. Tanpa kultivasi sedikit pun, berani berdiri di depan 4 kultivator tahap Yuan Ying untuk melindungi sekte kita. Aku tidak sebanding dengannya. Bahkan agak mengaguminya. Bocah kurang ajar. Jangan kira karena kamu masih muda, tanpa kultivasi, ketua sekte ini tidak berani menyentuhmu. Kami sudah bilang, hari ini, kalau tidak menyerahkan sumber daya sekte, kami akan menyerbu gerbangmu. Tua muda tidak ada yang selamat. Aku juga sudah bilang, hari ini kalau kamu tidak mengerahkan segenap tenaga untuk menghajarku, aku akan suruh ayahku meludahimu. Aku juga ludahin. Betui, kamu keterlaluan. Cheng Mo, kamu dengan hak apa kamu mewakili sekte kita? 4 ketua sekte. Saya bisa jamin ketua sekte kami baru saja telah mengusirnya dari sekte. Sekarang dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Gunung Biru Surgawi. Benar-benar, saya juga bisa buktikan. Gunung Biru Surgawi bersedia menyerahkan segalanya. Mohon 4 ketua sekte mengampuni nyawa kami. Wah, kalian keterlaluan. Kakak Cheng mau berdiri untuk sekte, maju melindungi. Kalian seperti ini sangat menyakitkan hati. Siapa yang tidak untuk sekte? Lagi pula 3 sesepuh saja belum bicara. Kamu siapa sampai berani? Iya, betul. Aku sudah diusir dari sekte. Wah, kalau begitu,
Logikanya untuk dipukuli langsung jadi sangat jelas. Diam saja ngapain? Kalian bertiga, ayo hajar aku. Gila. Ini benar-benar terbalik. Aduh, selesai. Semuanya selesai. Ketua sekte. Cheng Mo secara terang-terangan menghina sekte kita. Hari ini dia harus mati. Tunggu dulu, Cheng Mo, sungguh pria sejati. Guru, apa maksud guru? Kamu belum sadar. Cheng Mo secara terang-terangan menyinggung keempat sekte. Menyinggung Gunung Biru Surgawi kita. Dia ingin menggunakan kematiannya sendiri untuk membeli ketenangan bagi Gunung Biru Surgawi. Dia selalu memikirkan Qing Xuan, tapi kita malah mengukur perut orang lain dengan hati orang kecil. Serang bersama. Mungkinkah Cheng Mo adalah orang yang kita cari? Nyaman. Apa? Mungkin si sampah tanpa kemampuan ini ternyata bisa menahan serangan mematikan dari 4 Yuan Ying kita. Orang ini agak aneh. Gunakan semua kekuatan bersama agar tidak ada masalah nanti. Mau apa? Mau apa kalian? Mau apa? Kalau mau dipukul, usahain sendiri. Oke? Tidak ada keadilan, tidak ada hukum. Ayah, katakan sesuatu. Lihat mereka ini merebut pukulan untukku. Cheng Mo, istirahatlah dulu. Serahkan pada kami di sini. Aku? Hari ini murid-murid Qing Xuan telah mengajariku banyak hal. Hari ini kalian menginjak-injak sekte kami. Maka langkahi dulu mayat kami. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkan kalian, tapi kami akan hidup dan mati bersama sekte kami. Dosa besar. Yang kalian katakan semua adalah kalimatku. Cheng Mo, lihat apa yang telah kau lakukan. Kalau bukan karena kamu. 3 guru. Sudah lama menikmati masa tua mereka. Tidak seperti sekarang. Dipaksa olehmu ke jalan buntu. Ya, kenapa kau harus pamer kemampuan? Meskipun kau menanggungnya, apa gunanya? Apakah 3 guru suci bisa menanggungnya? Kami para murid ini. Bisakah menanggungnya? Bagaimana kau bisa begitu egois? Masalah yang kau buat sendiri. Kau harus menanganinya sendiri. Kakak Cheng Mo, jangan dengarkan mereka. Itu terlalu berbahaya. Cepat kembali. Aku sebenarnya punya cara. Bisa menyelesaikan masalah ini. Hanya saja harganya agak besar. Cheng Mo, apalagi cara yang kau punya? Cepat keluarkan. Benar. Sekarang sekte kami mengalami pemusnahan yang tragis. Kami hidup untuk mati. Sudah tidak ada ikatan lagi. Terutama aku. Tidak bisa mengendalikan kekuatan dengan baik. Anak kecil sialan. Lagi-lagi pamer di sini. Kau benar-benar menganggap kemampuan tahap Yuan Yingku seperti tanah liat yang dibentuk? Benar. Mungkin kau bisa menahan serangan kami. Tapi melewati kamu, membantai tua dan muda sekte, juga mudah sekali. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Cheng Mo masih ragu apa? Hari ini meskipun kau tidak bertindak, Gunung Biru Surgawi kami juga akan hancur. Paling-paling kita semua hancur bersama. Ini kalian yang memaksaku. Awas, ledakan. Cara yang sangat menakutkan. Kalau bukan karena aku, segera. Energi sejati melindungi tubuh. Mungkin benar-benar akan gugur di sini. Pemimpin Gunung Biru. Urusan hari ini selesai di sini. Kami telah bersikap lancang. Tolong beri kami jalan hidup. Di mana Cheng Mo? Jangan panggil aku Cheng Mo, panggil aku. Aku akan mengambil nyawamu 3.000 kali. Raja bom nuklir wajah Yok. Cepat aktifkan formasi pelindung sekte. Kenapa kalian lari? Canggih lari. Di mana mereka? Hancur lebur. Kalau bukan aku yang membuka perisai besar sekte, kalau tidak, kita juga. Aduh. Sayang sekali dapat pukulan gratis. Cheng Mo, berkat kamu. Kamu adalah kebanggaan Gunung Biru Surgawi. Kami pahlawan terbesar. Aku izinkan kamu masuk sebagai muridku. Kak, bagaimana bisa kamu mendahului? Cheng Mo, kamu sebelumnya sudah janji akan punya anak denganku. Hal yang kamu katakan, Kak, setuju denganmu. Bukan begitu dia menjadi muridku. Aku lebih muda dari kalian semua. Kalian harus mengalah padaku. Ikut aku, ikut aku. Ikut aku, ikut aku. Aduh, sudah. Kalian bertiga siapa yang paling aneh? Aku akan ikut siapa? Aku yang paling aneh. Kak, ada apa?
Sudahlah. Kamu ikut dulu Cian-Cian pergi ke ruang eliksir untuk latihan. Tunggu aku istirahat sebentar. Lalu bimbing kamu latihan. Guru aku juga ingin pergi ke ruang eliksir. Su Wanning. Kamu harus paham kondisi dirimu sendiri. Hanya dengan menjadi muridku, baru bisa mengembangkan potensimu maksimal. Meskipun di kehidupan ini kakak Cheng Mo sudah berubah, tapi di kehidupan sebelumnya, guru Cian-Cian mati di tangannya. Si benar-benar membiarkan mereka berdua. Aku takut. Guru, aku harus pergi ke ruang eliksir. Begini, kamu ikut dulu latihan denganku. Jika hasilnya bagus, aku akan izinkan kamu pergi ke ruang eliksir menjenguknya. Guru, murid mengerti. Guru Cian-Cian kita sudah sepakat menjadi muridmu, boleh. Kamu sehari tidak memukulku cukup 20 kali, aku tidak mau. Tenang saja. Aku lebih dari yang kamu pikirkan lebih aneh. Ayo, buka mulutku makan. Buka mulut. Kumur. Apa yang kau beri aku? Pil. Lebih tepatnya, pil yang gagal dalam proses pembuatan. Aku dan kakakku, sejak lahir sudah diracuni oleh dingin 9 kegelapan. Harus minum pil setiap hari, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Selama aku tidak bisa membersihkan racun dingin ini, aku akan mati keracunan. Aku masih bisa menahannya, tapi kakakku... Jadi anakku harus berhasil membuat pil tingkat 8 untuk menyelamatkan kakak. Semangat. Kamu memakannya? Memangnya kenapa? Makan pil rusak bisa bikin mati. Lalu kenapa kau suruh aku makan? Aku cuma mau membuatmu merasakan pahitnya. Kamu hebat. Sebentar, sepertinya ada efeknya. Terus gimana, Cheng Mo? Aku tidak sengaja. Jangan mati di sini. Kalau begitu aku mati di luar. Bukan. Silas, tuan rumah. Berhasil menambah nilai penderitaan. Selamat, tuan rumah. Berhasil menarik hadiah. Pil tingkat 6 penghilang darah beku. Wah, ada rezeki begini? Kalau aku makan pil yang bagus, apa yang akan terjadi? Kamu akan mati. Kamu luar biasa. Guru, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Penyakit lama akan kurenungkan tenaga dalam. Yura sedangnya apa-apa? Jangan pedulikan itu dulu. Nih. Makanlah. Pil penawar darah tingkat 6. Dan aroma pil ini dari... Tunggu dulu. Kamu barusan makan sebuah pil darah busuk yang gagal. Terus tiba-tiba keluar pil darah tingkat 6. Jangan-jangan itu hasil keluaranmu? Silakan saja kamu yang makan. Enak banget ya. Wah, kamu hebat sekali. Kamu juga hebat kok. Sebagai sesepuh ruang pil, kok malah meracik sebotol pil racun? Tapi nggak apa-apa. Kebetulan aku butuh. Sebenarnya, aku nggak bisa meracik pil sama sekali. Tapi aku harus selamatkan kakak. Tapi sekarang ada kamu. Besok di pertemuan peracikan pil, kamu pasti akan mengejutkan semua orang. Kapan aku bilang aku mau pergi? Kalau gitu aku suruh kakak usir kamu dari sekt. Aduh, jangan. Aku datang ke Gunung Biru Surgawi ini memang cari susah. Hidup susah kayak gini sama kamu. Nyari pakai lentera aja nggak ketemu. Pokoknya aku yakin sama kamu. Semangat. Oh iya. Karena kamu bisa meracik pil tingkat 6. Apa kamu juga bisa? Yang mana? Maksudku yang... Di semua acak nanti kok. Kulakan berusaha. Aku yakin sama kamu. Sedikit aja udah cukup. Guru, ledakan pil ini keacakannya nggak stabil. Tapi, kita bisa pakai bantuan dari luar. Kamu ngapain? Wanning, kamu bawa kami ke ruang pil buat apa? Di kehidupan sebelumnya, setelah Kak Cheng Mo gabung ruang pil, kesehatan guru Cian-Cian baru makin menurun, lalu meninggal karena keracunan setelah pertemuan pil. Tapi Cheng Mo di kehidupan ini agak beda sama yang dulu. Jangan-jangan nggak bisa dipertaruhkan. Keselamatan guru adalah yang paling penting.
Gurun wajah kedua kenapa terlihat begitu segar? Aku baik-baik saja, bukan hanya wajah saja loh. Hari ini cuacanya juga sangat bagus. Wan Ning, masih ada perbedaan? Yang cukup besar loh. Cheng Mo, terima kasih untuk pilmu. Oh, kompetisi meracik pil besok, jangan sampai lupa ya. Pil untuk Guru Qian Chen itu karya Anda ya? Semua tergantung teknik. Kalau gitu kapan biar kakak ini coba? Anda juga bisa meracik pil? Hanya sedikit. Meski tingkat keberhasilan meracik pil tidak tinggi, tapi silikonnya mudah sekali didapat. Guru Qian dasarnya sudah bagus. Aku cuma bantu mengganjal 8 saja. Teknologi perkokoh negara, mesin raih keabadian. Aku masih punya sedikit, kalian mau? Meski tidak mengerti apa yang Anda katakan, tapi menurut Anda, guruku ini masih kurang? Aku? Dasarku juga tidak buruk. Tunggu. Yinke bilang Anda juga akan ikut pertemuan meracik pil? Hari ini pertandingan besar pertemuan pil Gunung Biru Surgawi dengan tema meracik pil penawar racun dan penghilang darah dengan kualitas hasil racikan sebagai standar. Akhirnya, aku sendiri yang akan mencoba pil sebagai penilaian akhir. Pemenang dalam kompetisi ini tidak hanya akan mendapat dukungan semua sumber daya Gunung Biru Surgawi, tetapi juga akan memperoleh wilayah 6 wilayah dan 13 kabupaten. Astaga, hadiah sebesar ini hanya dengan meracik 1 pil bisa membagi wilayah Gunung Biru Surgawi. Anda pikir hanya sekadar meracik pil sesederhana itu? Guru Qian sedang mencari orang yang mampu menyembuhkan luka Guru Qingluan. Jika ada yang bisa menyembuhkan luka Guru Qingluan, jangan dikatakan wilayah, bahkan seluruh Gunung Biru Surgawi, memberikannya sebagai hadiah pun bukan masalah. Cheng Mo. Semangat! Dia benar-benar bisa meracik obat? Tunggu saja, nanti kita tahu. Cheng Mo. Jangan pura-pura, ahli meracik obat yang sebenarnya ada di sini. Sudah lama mendengar guru terserang racun dingin. Sebagai murid Gunung Biru Surgawi, hatiku selalu khawatir dengan keselamatan guru. Maka dengan susah payah, aku berhasil mengundang senior Danu Permana yang sedang mengembara untuk memberikan bantuan kecil kepada guru. Apa dia itu Danu Permana, ahli ramuan langka di benua ini yang sudah mencapai tingkat 7. Sepertinya kompetisi kali ini juaranya pasti akan diambil olehnya. Tapi, untuk menyelamatkan guru, sepertinya butuh ramuan minimal tingkat 8. Sudah lama mendengar nama besar Danu Permana. Aku ucapkan selamat lebih dulu. Semoga Danu Permana meraih gelar juara. Kalau mau aku ikut serta, bisa saja. Tapi kita harus bicarakan dulu. Kalau aku benar-benar bisa membuat ramuan tingkat 8 ini, aku mau separuh wilayah Gunung Biru Surgawimu. Dan juga seluruh gaji selama 100 tahun ke depan. Asalkan kau bisa menyembuhkan kedua guruku, permintaan seberat apapun. Bisa. Guru, Danu Permana ini susah payah baru bisa kudatangkan. Di seluruh dunia ini, kalau dia tidak bisa menyembuhkanmu, tidak ada lagi yang bisa. Cheng Mo. Kau tidak segera turun? Berdasar apa? Berdasar apa? Berdasarkan Danu Permana adalah ahli ramuan. Terhebat di seluruh benua, berdasarkan Danu Permana. Biarin di tingkat 7, Wesing Natesen Pronokenaneng untuk mencapai tingkat 8. Kau yang bahkan tidak punya energi sejati, sampah. Berani-beraninya kau duduk tenang di atas sana cuma numpang lewat. Kau paham apa tentang meracik obat? Cheng Mo, kuterangkan padamu, kalau karena kau. Proses meracik Danu Permana terganggu. Kalau membuat Danu Permana bad mood sampai gagal membuat ramuan, tidak bisa menyelamatkan guru, kau yang bertanggung jawab. Kau adalah pembunuh guru. Kalau aku menang kompetisi meracik ramuan ini, lalu bagaimana? Jangan bilang menang. Kalau kau bisa membuat satu ramuan yang layak, hanya satu. Aku, Cheng Hu, akan langsung berlutut dan memanggilmu kakek. Bagaimana? Baik. Kalau begitu, aku akan jadi yang pertama. Akan kuperlihatkan padamu. Apa juara pertama? Kamu ini anak kecil yang bulu pun belum tumbuh sempurna, si brengsek kecil. Apakah kamu menganggap alkimiawan tingkat 7 sepertiku ini sebagai angin lalu? Inilah
Inilah kemampuan seorang alkemiawan tingkat 7. Bisa melakukan banyak hal sekaligus. Menyuling semua bahan obat bersamaan. Cheng Mo begitu percaya diri. Jangan-jangan dia benar-benar menyembunyikan metode yang luar biasa? Cheng Mo. Rupanya aku terlalu menganggapmu hebat. Kalau meremas-remas bola tanah liat sudah dianggap bisa meracik obat, maka di seluruh benua ini, semua orang bisa. Oh, bukan, Master. Cheng Mo, memalukan diri sendiri itu ada batasnya. Bola arang hitammu itu, kalau diberikan ke anjing, anjing pun tak mau makan. Bukannya kau bilang bisa meracik pil? Seperti inikah caranya? Setiap orang konstitusi tubuhnya berbeda, tekniknya juga berbeda. Exodus Alshi. Murid catatan Ye Chen pil tingkat 5. Pilku sudah jadi. Murid Suyun pil tingkat 4. Kau juga sudah berhasil. Jiang Xin pil tingkat 5. Jangankan mencapai tingkat 8, tingkat 6 saja Aroma pil berwarna. Ini pertanda pil tingkat 8 akan jadi. Benar-benar berhasil dibuat. Ini adalah pil ajaib tingkat 8. Kualitasnya tidak salah. Namun aku tapi belum pernah melihatnya. Resep pil ini adalah aku ini mengembara ke seluruh dunia. Kadang-kadang didapatkan di tempat rahasia. Tidak pernah melihat juga wajar saja. Tapi khasiat pil ini pasti berada di pil tingkat 8 yang terbaik di antaranya. Pil sudah berhasil dibuat. Hal besar sudah ditentukan. Silakan Gunung Biru Surgawi berikan hadiah yang dijanjikan. Cheng Mo belum menyelesaikan pilnya. Hasilnya belum jelas. Bagaimana Gunung Biru Surgawi? Kamu ingin ingkar janji? Kamu masih berharap si sampah ini bisa mengalahkan aku? Tindakan kasar. Itu terhadap aku penodaan bagi ahli eliksir tingkat 7. Apalagi terhadap semua penghinaan bagi semua rekan pembuat obat. Rasanya masih kurang cukup. Dalam seni membuat obat, aku juga memiliki keahlian. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak mengerti. Di dalam labu kamu menjual obat apa? Masukkan ke dalam. Serbuk katak salju Gunung Tian. Ini adalah benda sangat beracun. Masukkan ke dalam. Ini adalah inti kristal kalajengking beracun 1000 tahun. Juga sangat beracun. Masukkan ke dalam. Ini adalah ular piton beracun 10.000 tahun. Sari racun, yang paling beracun di antara yang beracun. Adub hingga rata. Selesai sudah. Danu Permana, jangan terburu-buru. Menurut aturan pertandingan kakak, perlu mencoba obatnya dulu. Baru kemudian memutuskan. Tidak, kakak Cheng Mo ini tidak benar. Apakah kamu masih ingin meracuni guru? Cheng Mo, kenapa? Kamu sudah beberapa hari ini akur dengan guru. Apakah itu semua hanya pura-pura? Kenapa? Aku kira di kehidupan ini kamu sudah berubah. Aku kira kamu akan bertobat. Mau apa? Kak Cheng Mo, kamu mau apa? Berhentilah Kak Cheng Mo, asal kamu berhenti, aku akan pura-pura tidak melihat apa-apa. Aku kasih kamu satu kesempatan. Jangan paksa aku, coba obat. Cheng Mo, kenapa kamu masih mau menyakiti guru Chiang Qian? Dia mati, apa untungnya buatmu? Mulai ngomong nggak karuan. Hah. Kenapa kamu yang makan sendiri? Iya dong, tentu saja buat aku sendiri yang makan. Aneh. Kok nggak ada reaksi? Makan racun aja bisa bikin kebal. Aneh. Kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Si tua bangka. Dari tadi aku lihat kamu aneh.
Si tua bangka, dosisnya banyak juga ya. Lebih kejam dari aku. Ternyata ini racun. Kamu juga bergabung dengan keturunan iblis. Pil racun bencana kelas 8. Rasa sakit yang menusuk usus dan menggerogoti tulang. Menderita karena jiwa dan roh terbelenggu. Wah, bagus. Tenang saja. Kamu tidak akan cepat mati. Penderitaan ini akan terus menemanimu perlahan-lahan. Sampai kamu benar-benar tidak tahan menanggung rasa sakit ini. Kamu akan mengakhiri nyawamu sendiri. Benarkah? Tentu saja. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Mari kita bicarakan satu hal. Bagaimana kalau kamu setiap hari membuatkan aku 10 kati pil seperti ini? Hari ini aku selamatkan nyawamu. Lihat kan? Kamu lihat kan? Racun sudah menyerang jantung. Otakmu sudah rusak ya. Tenang saja, di dunia ini, obat ini tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dewa pun sulit menolong. Danu Permana, kamu sangat berani. Benar-benar mengira Gunung Biru Surgawiku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Mau membunuhku? Baiklah. Sebelum membunuhku, serahkan semua yang dijanjikan oleh Gunung Biru Surgawi kalian kepada keturunan iblisku. Gunung Biru Surgawi adalah garis pertahanan pertama umat manusia. Tapi dengan dalih membela langit dan menegakkan kebenaran secara terang-terangan. Menyerahkan separuh wilayahnya untuk mendukung keturunan iblisku. Kalau hal ini diketahui dunia, macam yang bila kanan mereka pikirkan? Apa yang akan dipikirkan semua orang? Kompetisi alkimia besar. Menang atau kalah itu urusan kami, Gunung Biru Surgawi. Oh ya. Aku di kompetisi alkimia kelas 8 ini, meraih juara pertama itu memang pantas kudapatkan. Murid-murid Gunung Biru Surgawi kalian sama sekali tak bisa menyaingiku. Apa kalian tidak mengakuinya? Hah, Gunung Biru Surgawi yang terhormat dengan sejarah ribuan tahun, tapi kalian tidak mau mengakui kekalahan secara terang-terangan. Melanggar semua janji kalian, Kalian semua terlihat sok suci dan bermoral tinggi. Kalau hal ini tersebar tidak takut dipermalukan oleh seluruh dunia, Gunung Biru Surgawi maju pun akan kena tebas, mundur pun juga kena tebas. Mau pilih yang mana, kalian? Putuskan sendiri. Siapa bilang kami kalah? Bajingan kecil. Sudah di ujung maut, kau masih berani bersikap keras kepala. Ini adalah pertemuan alkimia besar. Dari awal sampai akhir tidak terlihat kau menyuling satu butir pil pun. Kau masih punya muka. Berbuat semena-mena di sini? Sebentar lagi akan ada. Wah. Lihatlah. Aduh. Langit bergemuruh aneh. Dan ada suara guntur pil. Ini. Mungkinkah? Pil legendaris kelas 9. Akan muncul? Pil emas legendaris kelas 9. Bukan mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Chengmo, kau benar-benar berhasil membuatnya. Orang ini masih berapa banyak lagi cara yang tidak kita ketahui? Iblis. Aduh. Agar murid Gunung Biru Surgawi bisa meraih kemenangan, harus singkirkan dulu kau, iblis terkutuk ini. Minggir! Danu Permana, kau baik-baik saja? Danu Permana! Cepat sadar, bicaralah. Pilnya mana? Resepnya juga boleh. Danu Permana, tanpamu bagaimana aku hidup? Lihat apa? Dia sedang memakimu, aku sedang membantumu. Kau mau apa? Jangan mendekat. Sepertinya kau lupa sesuatu ya. Aku putarkan lagu bantu kau mengingatnya. Ayah dari ayah disebut apa? Ayah dari ayah disebut kakek. Ingat sekarang? Ingat sekarang? Ayah dari ayah disebut apa? Tahukah kau siapa yang kau bunuh? Yang kau bunuh adalah sumber nafkahku. Chengmo, cukup. Ketua sekte. Harap ketua sekte beri keadilan untukku. Cheng Hu,
Kau menyesatkan orang banyak, membuka pintu sekte untuk iblis. Berdasarkan hukum seharusnya dihukum mati. Jemput dia. Bawa dia dan Wang Yao ke penjara, tunggu keputusan lebih lanjut. Ketua sekte. Bukan, ketua sekte. Dengarkan penjelasanku. Ketua sekte. Ketua sekte. Kakak, ini adalah pil emas tertinggi 9 tingkat. Cepat makanlah. Makanlah ini, penyakitmu akan sembuh. Pil ini hanya ada 1 butir. Kau saja yang makan. Tidak kakak, kau yang makan. Cheng Mo, kau tadi sudah terkena racun. Secara logika, seharusnya kau yang makan. Guru, mau apa? Kau membalas budi dengan kejahat? Kakak, lebih baik kamu saja yang makan. Kakak, kamu. Kalian semua adalah harapan Gunung Biru Surgawi. Kakak sudah lelah. Semua boleh pergi. Kak Cheng Mo tolong buatkan 1 pil obat lagi untuk menyelamatkan guru. Bukan aku tidak mau membuatnya, tapi pil ledakan sifatnya acak. Danu Permana sekarang sudah meninggal. Resep obatnya juga tidak ditinggalkan. Jalan lewat obat sudah buntu. Sekarang ini Kak Ruyan untuk menyelamatkan kakakku sudah mulai menjual semua aset sekte. Kalau begini terus, sekte lambat laun akan runtuh. Kak Chen Mo, katanya asal kamu mau menolong, Waning mau melakukan apa saja aku rela. Benarkah? Ya. Tahu gitu, hai. Mau apa? Main genit. Bukannya kamu yang suruh kami menciummu? Aku suruh kalian memukulku. Sudahlah. Kalian juga tidak bisa diandalkan. Untungnya aku punya. Aku punya rencana cadangan. Rencana apa? Cheng Mo, kenapa Bapak ajak kami ke sini? Kita bertiga pasti ada yang harus melakukan hal yang seharusnya dilakukan di pemandian, kan? Kalian lepas baju dulu. Jangan pedulikan aku. Tunggu dulu. Kalau kami lepas baju, lalu kamu mau ngapain? Jangan-jangan kamu mau mengintip? Apa maksudmu? Yang disebut mengintip adalah melihat diam-diam saat orang lain tidak menyadari. Itu perbuatan orang tak bermoral untuk memuaskan kekosongan hati. Adalah kelakuan bajingan untuk memenuhi nafsu dalam hati. Sedangkan aku, demi sekte, demi negara, demi tanah air yang indah. Aku mengintip, tidak mungkin. Aku selalu terang-terangan. Nah, dengar baik-baik, yang di dalam. Semua perhatian, lihat ke sini. Aku, Cheng Mo, jenis kelamin laki-laki, suka perempuan. Hari ini pertama kali datang ke pemandian terhormat ini. Harap kalian semua beri aku sedikit muka. Aku kasih waktu persiapan 3 detik. 3, 2, 1, waktu habis. Sah. Selamat, tuan rumah berhasil mendapatkan peralatan. Setelah dipakai bisa menghidupkan kembali orang yang sekarat. Barang berharga, armor kebangkitan, akhirnya aku menantimu. Hei Cheng Mo. Suara Skuruto kita dalam bahaya. Aku sudah menghabiskan semua aset sekte untuk menyuruhmu mencari obat yang bagus. Tak disangka kau malah punya niat licik seperti ini. Kalau begini bagaimana kau bisa membalas didikan sekte padamu? Guru Ruyan, jangan buru-buru. Masalahnya sudah selesai, aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkan guru. Apa itu? Mau tahu? Bocah nakal, banyak sekali akal licikmu. Pukul aku dulu, baru ku beritahu. Memukulmu? Itu juga bukan tidak bisa. Tapi kau juga tahu sekteku sudah bangkrut. Karena kemampuanmu begitu hebat, maka kerugian sekteku ini tabungan gurumu. Aku ini semua akan kau tanggung saja. Kalau begitu lebih mudah, kau pukul aku aku akan mengeluarkan bertonton emas. Aku tidak percaya kecuali benar-benar ada emas. Itu Guru Ruyan, kau harus memukulku dulu baru aku bisa mengeluarkan emas. Tidak ada emas, tidak kupukul. Aduh, ini bagaimana sih? Jangan-jangan aku hari ini benar-benar harus memukul diriku sendiri. Aku tidak tega. Muridku yang baik,
Kalau kamu tidak cepat bertindak, gurumu ini bersumpah, seumur hidupku aku tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Jangan. Aku coba. Masih tidak bisa? Kak Cheng Mo, apa ini? Apa yang ada di otakmu sedang memikirkan apa? Memang sebegitu terbukanya. Masih mengaku pria terhormat? Kamu. Kamu ini dapat peralatan, selalu mengandalkan probabilitas. Ini bagaimana bisa menyalahkanku? Sepertinya hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Ayo, Tidak mungkin. Benar-benar ada emas. Like. Dia adalah sesuatu yang sangat berharga, biji emas ungu. Like. Green agate kualitas terbaik. Yang satu ini bisa membeli sebuah sekte. Cheng Mo, kamu juga luar biasa. Guru, keadaan buruk. Ketua sekte sudah sekarat. Kakak, kamu baik-baik saja? Setelah aku mati, segala sesuatu di sekte ini akan kuserahkan kepada kalian. Tidak, kakak, kamu tidak boleh mati. Sekte ini masih butuh bimbinganmu. Oh ya, Cheng Mo sudah menemukan cara untuk membantumu. Aku sudah hampir mati. Bahkan jika obat ajaib tingkat 9 muncul, aku juga tidak akan hidup lama. Jangan lagi menyusahkan Cheng Mo. Cheng Mo, masa depan sekte ini akan kuserahkan kepadamu. Kamu jujur katakan pada guru. Apakah kamu itu jenius yang melatih tubuh hingga menjadi suci? Jangan bicara dulu. Asal masih ada napas saja. Pakai ini dulu. Kakak Cheng Mo. Guru ini kenapa tidak ada sedikit pun perbaikan tanda-tandanya? Sekarang kita sebenarnya harus bagaimana? Sekarang, tunggu saja mati. Apa katamu? Tuan, ada masalah. Aduh, tidak baik. Dia dewa, pasukan besar. Keturunan iblis sudah berkumpul di perbatasan. Mereka memiliki tekad untuk bertarung habis-habisan, tindakan pertarungan hidup mati. Pasti ada orang yang membocorkan kabar bahwa aku tidak akan lama hidup keluar. Gunung Biru Surgawi tanpa aku yang memimpin. Anak buah keturunan iblis. Berani sekali. Sudah terlambat. Harus mempercepat progres. Kamu mau apa? Desekreng tidak punya waktu untuk hanya menunggu. Kita tidak punya waktu untuk menunggu lagi. Hanya berdiam diri. Kita harus mempercepat prosesnya. Mempercepat proses apa? Kakak sudah sangat lemah seperti ini. Bagaimana mungkin dia bisa menahan seranganmu ini? Betul, justru itulah tujuannya. Dia tidak akan kuat menahannya. Tujuannya adalah untuk membunuhnya. Cheng Mo, maksudmu? Sebelumnya, kami pikir kau sudah berubah menjadi baik. Aku pikir aku salah menilaimu. Dulu kau masih mencuri-curi hal kecil. Sekarang, saat musuh besar di depan mata, kau bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Apa sebenarnya maksudmu? Wahai Mo'er, kau tidak boleh melakukan ini. Kau tidak boleh bertindak sembarangan. Kita semua adalah orang-orang seperjuangan. Mungkinkah kau benar-benar berniat membunuh Guru Qingluan? Syawak-wawak akan membunuhnya. Berani-beraninya kau. Tidak, ini tidak mungkin. Tubuh Cheng Mo ternyata sudah sekuat ini. 80. Akhirnya mati juga. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu. Cheng Mo, kau keterlaluan hari ini. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam guru. Warning, jangan. Mo'er mungkin hanya terpengaruh
oleh roh jahat. Berikan dia kesempatan untuk menjelaskan bagaimana. Menjelaskan? Mau menjelaskan apa lagi? Semua orang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Cheng Mo, kau sedang membunuh gurumu sendiri. Lapor. Hormat kepada guru. Keturunan iblis telah berkumpul 1.000.000 orang, berjumlah 1.000.000. Mereka telah membantai rakyat di daratan, menyebabkan kehancuran dan penderitaan. Rakyat hidup dalam kesengsaraan, bangsa kita dalam bahaya. Keturunan iblis yang hina itu memanfaatkan kesempatan saat sekte kita kosong. Murid-murid Qingxuan, dengarkan perintahku. Ikut aku bertempur. Tunggu, untuk pertempuran ini, aku sendiri sudah cukup. Iya, betul. Kasih anakku satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Lagi pula perang besar sudah di depan mata. 1 orang tambahan berarti tambah 1 tenaga. Hahaha. Baiklah. Kalau begitu biarkan dia pergi sendirian. Aku tidak akan mengirimkan satupun pasukan Gunung Biru Surgawi. Aduh, dewa jangan begitu. Keturunan iblis jumlahnya jutaan. Anakku pergi sendirian, itu sama saja bunuh diri. Aku harus memikirkan keselamatan murid-murid Gunung Biru Surgawi. Cheng Mo emosinya tidak stabil. Barusan dia sudah menyerang kakak. Kalau dia sampai menyerang murid-murid sekte kita, bagaimana aku bisa menjelaskan pada leluhur? Aduh, benar. Guru Ruyan memang peduli padaku. Aduh. Benar, lakukan seperti katamu. Hari ini aku yang akan menghajarnya. Jangan ada yang berebut denganku. Tuh, anakku, aduh. Aduh, kamu tidak boleh pergi. Aduh. Bagaimana bisa begini? Kakak meninggal. Cheng Mo juga jadi gila. Mayat hidup. Astaga. Kakak, kamu baik-baik saja, syukurlah. Guru, bukankah Anda sudah... Berkat Cheng Mo, setelah hancur, aku bangkit kembali. Racun dinginku sudah hilang. Aku tidak akan disiksa oleh rasa sakit lagi. Oh ya, bagaimana dengan Cheng Mo? Cheng Mo dia pergi sendirian ke perbatasan. Apa? Cheng Mo menyelamatkan nyawaku. Menyelamatkan nyawa seluruh sekte. Bagaimana kalian bisa memperlakukannya seperti ini? Ini salahku. Ini salah kita. Kak Cheng Mo. Hei. Tuh. Lepaskan aku mau cari Kak Cheng Mo. Aku mau minta maaf padanya. Tuh, warning. Kalau kau pergi sekarang, sama saja bunuh diri. Jangan. Bunuh diri pun aku tetap pergi. Tidak bisa biarkan Cheng Mo sendirian. Murid-murid Gunung Biru Surgawi, dengarkan perintah. Ikut aku untuk menyelamatkan orang. Kalian semua tidak boleh pergi. Ya. Cheng Hu, kabarnya aku sekarat. Ternyata kau yang menyebarkannya. Sudah lama tidak bertemu sect leader. Kau belum mati juga, tapi apa gunanya? Pasukan keturunan iblis sudah mengepung. Kalian semua akan jadi mayat di bawah pedang. Sombong. Ini Cheng Tianong. Kau. Aku di keluarga Wijaya, bersabar dan berlatih selama bertahun-tahun. Akhirnya berhasil menguasai ilmu menelan surga milik keturunan iblis. Tingkat Yuan Ying, tingkat yang lucu, Zekrangi. Hanya dengan menggerakkan jari semua kalian akan mati. Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Begitu ilmu menelan surga dikuasai, hanya mereka yang tubuhnya mencapai kesucian yang bisa menahannya. Sekarang kita hanya bisa berharap pada Cheng Mo. Cheng Mo? Maksudmu Cheng Mo yang dikubur oleh 1.000.000 pasukan keturunan iblisku di bawah gunung sendirian? Maksudmu si sampah yang dipaksa berlutut oleh 10 dewa keturunan iblisku dan diinjak-injak itu? Sect leader, aku tak bisa mengerti. Bagaimana mungkin Gunung Biru Surgawi mengirim sampah seperti itu untuk membela sekte? Mungkin kau belum tahu. Dia sudah dipukul sampai gila. Dia berdiri di puncak gunung tertawa terbahak-bahak, bahkan berteriak ke langit, berkata dia mendapatkan tulang agung yang ajaib. Hahaha. Masih ingin menarik kebencian? Apa kau pikir aku tidak tahu? Tulang indah ada di tubuhmu. Cheng Mo demi dirimu sungguh sudah bersusah payah.
Sayang sekali ketulusan hatinya hanya ditukar dengan pengkhianatan seluruh klan. Kasihan dia. Kakak Cheng Mo, aku benar-benar tidak layak. Kau melakukan ini, mengapa kau harus menghinakan dirimu sendiri? Sekarang kebenaran telah terungkap. Serahkan tulang indah, aku bisa memberikan jenazah utuh untuk kalian. Bagaimana? Kalian tidak mungkin masih berharap si sampah yang ditindas oleh pasukanku yang sejuta itu akan datang menyelamatkan kalian? Hahaha. Ku beritahu kalian, itu adalah mimpi di siang bolong. Hahaha. Lapor, Kepala Suku. Cheng Mo telah menerobos 20 lapis pengepungan keturunan iblis. Habis. Lapor, Kepala Suku. Cheng Mo telah menerobos 800.000 garis pertahanan kita. Itu tidak mungkin. Kepala Suku, lindungilah kami. Cheng Mo. Cheng Mo itu bukan manusia. Dia itu binatang. Dia lebih kejam dari iblis sekalipun. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat cerita. Dia membuat sejuta pasukan keturunan iblis kita hanya menyerang dia seorang. Dia bahkan tidak melawan balik. Akhirnya seluruh pasukan kita gugur. Tewas lelah karena mengejarnya. Apa? Apa? Persetan denganmu. Seorang pria sedikit saja tidak tahan lama. Sampah. Wah, paman kedua kau belum mati? Kak Cheng Mo, kamu baik-baik saja? Cheng Mo, tak kusangka kau bisa menerobos pertahanan pasukanku yang berjuta-juta itu. Begini saja, aku kasih kau kesempatan lagi. Sekarang juga bergabunglah dengan keturunan iblisku. Hal-hal yang sudah lewat tidak akan kupermasalahkan. Cheng Mo, dikasih kesempatan. Turunlah segera. Kalau sampai membuat kepala keluarga marah, cukup dengan angkat tangannya. Gunung dan sungai bisa hancur. Gunung biru surgawi kecilmu ini tak akan ada yang tersisa, tua maupun muda. Dia sekarang sehebat itu ya? Kami semua bukanlah lawannya. Oh, bagus sekali. Suruh dia pukuli aku. Bukankah aku nanti bisa untung besar? Tak ada waktu lagi. Cepat. Oh, paman keduaku yang terkasih. Ada apa, keponakanku tersayang? Bangsat. Apa-apaan kamu? Kalau berani bunuh aku, ayo. Warning. Tulang suci. Benar-benar tulang suci. Cheng Mo, serahkan sekarang juga tulang suci itu. Aku bisa mengampuni seluruh gunung biru surgawi. Cheng Mo, diam saja ngapain? Satu nyawa ditukar dengan seluruh gunung biru surgawi kalian. Sudah sangat menghormatimu. Kak Cheng Mo, kau ambil tulang suci itu. Biarkan aku yang tinggal. Cheng Mo, jangan. Tanpa tulang suci, Suwanning akan mati. Meski kali ini aku melakukannya dengan sukarela, tapi tak kusangka, setelah terlahir kembali, tetap tak bisa lepas dari takdir kau mengeruk tulang suciku. Benda sampah macam apa ini? Warning pakai yang ini punya kakak, yang ini kencang. Cheng Mo, kamu menyia-nyiakan anugerah. Betul, aku sengaja. Aduh, kesel kan? Udah naik darah ya. Ayo, bunuh aku. Aduh, cepat, waktunya mepet. Cheng Mo, jangan khawatirkan gurumu. Kamu sudah banyak berbuat untuk sekte. Gurumu yang akan menanggungnya. Sudah seharusnya. Guru, apa yang harus kamu lakukan? Cheng Mo, gurumu akan menemanimu pergi. Dulu guru pernah berjanji padamu. Akan bersamamu. Guru berjanji padamu. Guru, kamu mau bunuh aku ya? Bukan, ini. Cheng Mo, guru cuma bisa membantumu sampai sini. Bukan. Terima kasih banyak ya. Jangan sedih. Berbuat untukmu. Guru rela melakukannya. Ayo. Kalian ngapain sih? Ini pukulan buat aku. Ada. Cheng Mo guru sudah mati. Mulai sekarang aku milikmu. Hei, minggir sana. Sekarang giliran aku dipukul. Ayo. Tuh, Cheng Tianlong, kamu ini... Ayah, ngapain sih? Naku,
Ayah lihat menantumu sudah maju. Ayah juga nggak bisa cuma nonton. Anakku, selama bertahun-tahun ini, aduh. Pergi. Aku? Selesai, nggak ada waktu lagi. Tuan rumah dalam 10 menit. Tidak menerima cedera. Akan menerima hukuman langit. Dan dibunuh sistem seketika. Sepertinya aku, Cheng Mo, hidupku akan berakhir seperti ini. Ada. Ada apa ini? Karena tubuh Inang Terlalu kuat dan tahan banting, sistem gagal menghapusnya. Selamat, tubuh Inang telah mencapai kesempurnaan. Sudah kuduga itu kamu. Kaulah orang yang berhasil mencapai kesempurnaan fisik itu. Ini tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Aku mencapai kesempurnaan fisik? Sekuat itu? Kenapa aku tidak tahu? Ayah, jangan dengarkan omongannya. Dari kecil anak ini suka berlagak. Benar, kepala keluarga Wijaya. Cepat bunuh dia. Cheng Mo, aku pamanmu. Paman tidak berani lagi. Cheng Mo, kasihani aku. Nanti aku nurut semua keinginanmu. Cheng Mo, aku tahu salah. Aku tidak berani lagi. Bukannya kamu suka padaku? Aku setuju menikahimu. Kita hidup bahagia bersama. Jangan. Aduh. Aduh, anakku kamu hebat sekali. Ayah, aku berhasil. Aku nanti tidak akan dipukuli lagi. Nanti kita berdua akan maju bersama, mengembara bersama. Tamat. Kalian mau apa? Jangan macam-macam. Aku sekarang tidak dipukuli. Aku sudah cukup dipukuli. Duduk manis. Cepat bersujud pada guru. Aduh.